Dilarang masuk oleh mertua dan mantan suami saat resepsi pernikahan dengan istri barunya di hotel mewah bintang 5. Mereka tidak tahu bahwa aku investor utama hotel itu. Ku balas permalukan mereka di depan umum. Dulu, ada sebuah foto yang selalu kubawa dalam dompetku. Sebuah pengingat abadi akan janji-janji yang diucapkan di bawah naungan kilau kristal dan aroma mawar. Foto itu memperlihatkan aku, Vina Anggraeni, mengenakan gaun pengantin putih yang anggun, tersenyum sumringah di samping Ardi Pratama. Wajahnya berseri, tangannya menggenggam erat tanganku, seolah takkan pernah melepaskannya. Kami adalah pasangan yang baru saja mengikat janji suci, disaksikan oleh ratusan pasang mata yang iri akan kemesraan kami. Keluarga kami, terutama ibuku, sangat bahagia. Ayah Ardi, almarhum Bapak Hadi, juga terlihat sangat mendukung. Hanya Nyonya Lastri, ibu kandung Ardi, yang senyumnya selalu terasa dipaksakan, menyimpan sejuta arti yang kala itu tak kupahami. Pernikahan kami, di mata dunia, adalah simbol kesuksesan. Ardi adalah seorang desainer interior yang sedang naik daun, dengan ide-ide brilian dan jaringan yang luas. Aku sendiri, setelah menyelesaikan studi di bidang keuangan, mulai merintis karir di sebuah perusahaan investasi multinasional. Kami membeli rumah impian di kawasan elit, sebuah rumah bergaya modern minimalis dengan taman asri yang selalu menjadi tempat favoritku untuk membaca. Di akhir pekan, kami sering bepergian, menjelajahi kota-kota baru, atau sekadar menikmati sore di kafe favorit kami di pusat kota. Kehidupan kami tampak sempurna, seperti sampul majalah gaya hidup mewah yang sering terpajang di meja ruang tamu kami. Namun, seperti halnya lukisan indah yang tersembunyi di balik bingkai emas, ada retakan-retakan tak terlihat yang mulai muncul di kanvas pernikahan kami. Retakan itu seringkali berasal dari hal-hal kecil, bisikan-bisikan halus yang perlahan merusak pondasi yang kami bangun. Ardi mulai pulang larut malam, seringkali dengan alasan proyek mendadak atau rapat penting. Awalnya aku percaya, mendukungnya sepenuhnya, bahkan membawakannya makanan hangat dan menunggunya pulang. Namun, alasan-alasan itu semakin sering terdengar, dan keraguan mulai merayapi hatiku seperti embun pagi yang dingin. Setiap kali aku mencoba membahasnya, Ardi akan menjadi defensif, menuduhku terlalu posesif atau tidak percaya padanya. Vina, aku kerja keras demi masa depan kita. Kamu tidak tahu betapa sulitnya bersaing di industri ini, ujarnya suatu malam. Nadanya dingin dan menjauh. Aku akan diam, menelan kembali semua kekhawatiranku, berusaha meyakinkan diri bahwa semua ini hanya perasaanku saja. Namun, di antara semua perubahan itu, ada satu hal yang terus menjadi duri dalam daging, anak. Setiap kali ada pertemuan keluarga, pertanyaan itu selalu muncul dari Nyonya Lastri. Kapan kalian akan punya momongan? Ardi sudah tidak muda lagi. Vina juga. Ibu ingin segera menimang cucu. Tatapannya tajam, penuh tuntutan. Aku dan Ardi sudah mencoba. Kami sudah menemui dokter, menjalani berbagai tes. Hasilnya selalu sama. Aku mengalami sindrom ovarium polikistik, POS, yang membuat peluang kehamilan sangat kecil. Dokter telah menjelaskan kemungkinan untuk memiliki anak secara alami sangat kecil, tapi masih ada cara lain seperti bayi tabung. Aku sudah mencoba menjelaskan ini pada Bu Lastri, dengan segala kerendahan hati. Namun, ia tak pernah mau mendengarkan. Ia selalu menganggap ini adalah kesalahanku, sebuah kekurangan yang tak termaafkan. Kamu ini percuma saja punya karir bagus kalau tidak bisa memberikan keturunan. Apa gunanya wanita mandul seperti kamu? Kalimat pedasnya selalu menghunjam hatiku. Ardi sering mencoba membela, mengatakan bahwa ini adalah masalah kami berdua, dan ia tak ingin aku disalahkan. Namun, suaranya tak pernah cukup kuat untuk membungkam ibunya.
Perlahan, aku mulai merasa Ardi juga terpengaruh. Seolah ia pun mulai melihatku sebagai beban karena kekurangan ini. Pernikahan kami, yang dulunya kubayangkan seperti dongeng, perlahan berubah menjadi ilusi. Senyum Ardi semakin jarang mencapai matanya. Sentuhannya semakin hambar. Rumah yang dulu hangat, kini terasa dingin dan sepi, meskipun kami berada di dalamnya bersama. Foto di dompetku, yang dulunya adalah pengingat kebahagiaan, kini lebih terasa seperti sebuah makam untuk janji-janji yang tak pernah terpenuhi. Aku tahu, sesuatu yang besar akan segera terjadi. Aku hanya belum tahu kapan dan bagaimana. Pagi itu, meja makan kami terhampar sunyi, hanya diisi oleh suara dentingan sendok dan gesekan piring. Aroma kopi Arabica yang dulu selalu kubayangkan sebagai penanda kehangatan rumah tangga, kini terasa hambar di indera penciumanku. Ardi, di seberang meja, terlihat lebih sibuk dengan layar ponselnya ketimbang sarapan. Ia memegang ponsel itu seolah benda itu adalah perpanjangan tangannya. Matanya terpaku pada setiap notifikasi yang muncul. Kebiasaan baru ini, di mana ia lebih sering tersembunyi di balik layar, menjadi bibit pertama dari kegelisahanku. Dulu, Ardi adalah seorang pendongeng ulung. Di meja makan inilah, ia akan berbagi ide-ide desainnya yang revolusioner, tentang bagaimana ia akan mengubah ruang kosong menjadi mahakarya, tentang klien-klien yang menantang, dan tentang ambisinya untuk menjadi desainer interior terkemuka di Indonesia. Kini, ia lebih mirip patung di meja makan kami, sibuk dengan dunianya sendiri. Nanti malam aku ada rapat dengan klien baru, mungkin pulang larut lagi, ucap Ardi tiba-tiba, tanpa menoleh. Jemarinya lincah mengetik balasan pesan. Suaranya datar, tanpa emosi yang biasa. Aku menghela napas, berusaha menyembunyikan kekesalan yang mulai menggunung. Klien baru? Bukankah proyek besar di Surabaya baru saja selesai? Kupikir kau akan sedikit bernapas lega. Ini proyek yang berbeda, Vina. Sangat rahasia dan butuh fokus penuh, jawabnya, sedikit meninggikan nada suaranya. Seolah penjelasanku hanyalah interogasi yang mengganggu. Ia lantas berdiri, bergegas mengambil tas kerjanya yang tergeletak di kursi. Aku pergi dulu. Kamu hati-hati di rumah. Ucapan, hati-hati di rumah, itu terasa hampa, menguap di udara seperti janji kosong. Aku tak lagi merasa di rumah. Rumah kami, yang dulu kuisi dengan tawa dan rencana masa depan, kini hanya berisi bayangan-bayangan Ardi yang semakin menghilang. Kehadirannya fisik, tapi jiwanya terasa jauh. Kecurigaan mulai merangkak. Bukan lagi sekadar bisikan halus dalam benakku. Ini adalah suara yang jelas, memintaku untuk lebih memperhatikan. Suatu siang, di sebuah kafe bergaya vintage di jantung kota, aku makan siang dengan Rani, sahabat lamaku dari SMA. Rani adalah tipe teman yang jujur, terkadang terlalu jujur, tapi aku tahu ia selalu menginginkan yang terbaik untukku. Setelah berbasa-basi mengenai pekerjaan dan kehidupan, Rani tiba-tiba menyinggung sesuatu. Suaranya sedikit melambat, penuh kehati-hatian. Vina, kata Rani, mengaduk matcha latte-nya dengan sendok kecil. Matanya sedikit menghindari tatapanku. Kamu tahu, aku dengar gosip aneh tentang Ardi. Wajahnya terlihat ragu, seolah takut menyakiti perasaanku. Namun ia tahu ini adalah sesuatu yang harus kubahas. Jantungku berdebar kencang, seolah ada drum yang ditabuh di dalam dadaku. Darahku terasa dingin. Gosip apa? Tanyaku, berusaha menjaga nada suaraku tetap tenang, meskipun tanganku tanpa sadar meremas serbet di pangkuanku. Aku dengar dia sering terlihat makan malam di restoran mewah di Kemang. Rani melanjutkan, akhirnya menatapku lurus. Bukan dengan kliennya, Vina, tapi dengan seorang wanita berambut pirang sebahu.
Mereka terlihat akrab sekali, lebih dari sekadar rekan bisnis. Rani menghela napas. Wajahnya menunjukkan simpati yang tulus. Maaf, aku tidak bermaksud, tapi aku merasa kamu harus tahu. Aku hanya mengangguk. Lidahku terasa keluh. Kata kemang berputar-putar di kepalaku. Itu bukan area proyek Ardi yang biasa. Bukan juga pusat bisnisnya. Dan rambut pirang sebahu? Aku mencoba mengingat-ingat. Tidak ada klien wanita yang pernah ia sebutkan dengan ciri-ciri seperti itu. Apalagi sampai makan malam di restoran mewah. Desas-desus ini, yang awalnya hanya rumor kota, kini menjelma menjadi gumpalan es yang dingin di perutku, perlahan membekukan semua kehangatan yang tersisa. Pulang dari kantor sore itu, aku tak langsung ke rumah. Aku berkendara perlahan melewati jalan-jalan di Kemang, memutar-mutar di setiap tikungan, memperhatikan setiap sudut, setiap restoran, setiap kafe yang terlihat ramai. Tak ada yang mencurigakan. Tak ada tanda-tanda Ardi atau wanita manapun yang Rani maksud. Mungkin Rani salah. Mungkin itu hanya gosip iseng, sebuah kesalahpahaman. Namun, pikiran itu tak bisa dihapus begitu saja. Rasa curiga yang tertanam di kepalaku terasa seperti duri yang semakin dalam. Malam itu, aku menunggu Ardi pulang dengan perasaan campur aduk antara harapan dan ketakutan. Ketika ia masuk rumah sekitar pukul 11 malam, ia tampak lelah, raut wajahnya lesu, namun ada sesuatu yang berbeda. Ada aroma parfum asing yang samar tercium dari bajunya, manis dan sedikit mencolok. Bukan parfum yang biasa ia kenakan, bukan juga aroma sabun atau sampo yang kukenali. Aroma itu menusuk indera penciumanku, lebih tajam daripada kopi hambar pagi tadi. Itu jelas bukan milikku. Rapatnya lancar? Tanyaku, berusaha bersikap biasa, meskipun setiap sel dalam tubuhku berteriak waspada. Lancar. Kliennya agak rewel, banyak permintaan. Jawab Ardi sambil melepas jasnya, meletakkannya sembarangan di sofa. Ia menghindari tatapanku. Aku memberanikan diri, mengambil napas dalam-dalam. Oh ya? Kliennya seperti apa? Laki-laki atau perempuan? Ardi sedikit terkesiap. Ia menoleh, menatapku sekilas dengan tatapan aneh, seolah terkejut dengan pertanyaanku. Perempuan. Kenapa? Tanyanya dengan nada defensif, sedikit cemberut. Tidak apa-apa, hanya ingin tahu saja, kataku, berusaha sekuat tenaga menahan diri untuk tidak menanyakan tentang rambut pirang atau restoran di Kemang. Aku takut ia akan kembali menyerangku dengan tuduhan tidak percaya, memutarbalikkan fakta menjadi kesalahanku. Namun, kini ada dua potongan teka-teki yang mulai menyatu, membentuk gambaran yang semakin jelas. Aroma parfum asing yang mencurigakan dan klien wanita yang tiba-tiba muncul dalam narasinya. Malam itu, tidurku tak tenang. Setiap desah napas Ardi di sampingku terasa seperti desah napas orang asing, membawa serta aroma parfum yang memabukkan dan menyakitkan. Foto pernikahan di dompetku, yang tadinya hanya pengingat semu akan kebahagiaan, kini lebih terasa seperti sebuah makam untuk janji-janji yang tak pernah terpenuhi, menjadi saksi bisu kebohongan yang mungkin sedang merajalela. Aku tahu, aku tak bisa lagi berpura-pura. Aku harus mencari tahu kebenarannya. Aku harus mencari bukti yang tak terbantahkan. Kecurigaan, ketika sudah berakar, adalah sesuatu yang tak mudah dicabut. Ia tumbuh subur dalam benak, meracuni setiap pikiran, setiap interaksi, bahkan memengaruhi bagaimana aku melihat pantulanku sendiri di cermin. Sejak malam Ardi pulang dengan aroma parfum asing yang menusuk, aku merasa seperti seorang detektif dalam film noir, mengamati setiap gerak-geriknya, mencermati setiap kata yang keluar dari bibirnya, mencari petunjuk sekecil apapun yang bisa mengonfirmasi atau menepis ketakutanku. Insting wanitaku berteriak kencang, dan aku tahu, aku tidak bisa lagi mengandalkan perasaan semata. Aku butuh bukti nyata,
sesuatu yang tak bisa dibantah atau dimanipulasi. Sebagai seorang wanita yang bekerja di bidang investasi, aku terbiasa dengan analisis data dan fakta yang dingin dan tak terbantahkan. Emosi bisa mengaburkan penilaian, membuat kita melihat apa yang ingin kita lihat, tetapi angka dan bukti adalah segalanya. Mereka berbicara dengan bahasa universal yang tak bisa didustai. Malam itu, setelah Ardi terlelap, tidurnya terlihat pulas. Mungkin karena kelelahan atau mungkin karena beban pikirannya sendiri, aku bangkit dari tempat tidur dengan sangat hati-hati. Jantungku berdebar kencang, memukuli tulang rusukku seperti genderang perang. Takut ia terbangun dan memergokiku. Dengan tangan yang sedikit gemetar, aku meraih ponselnya yang tergeletak di nakas. Layarnya menyala samar, memantulkan bayangan ragu-ragu di wajahku. Kata Sandi, "Aku tahu itu adalah tanggal pernikahan kami." Sebuah ironi yang begitu pahit, kini menjadi kunci menuju kebenaran yang menyakitkan. Aku mulai memeriksa. Dengan napas tertahan, aku membuka riwayat panggilan, melihat pesan masuk, dan menjelajahi setiap sudut media sosialnya. Ardi bukan tipe pria yang ceroboh. Ia selalu detail dan teliti dalam pekerjaannya. Namun, aku tahu, ketika seseorang mulai berbohong, pasti ada celah, pasti ada jejak yang tertinggal, sekecil apapun itu. Aku melihat beberapa nomor di daftar panggilannya terasa asing, tidak ada dalam kontakku, disimpan dengan nama-nama umum yang samar seperti klien X, proyek baru, atau bahkan supplier material. Aku membuka beberapa pesan yang mencurigakan, mencoba mencari benang merah. Kebanyakan memang berisi obrolan bisnis yang standar, tetapi ada satu rangkaian pesan yang langsung menarik perhatianku, membuat darahku terasa dingin. Pesan-pesan itu dikirim dari nomor tak dikenal, tetapi gaya bahasanya terlalu akrab dan intim untuk sekadar rekan bisnis. Ada emoji hati yang disisipkan di akhir kalimat. Ada panggilan sayang samar seperti yang sengaja disamarkan agar tidak terlalu mencolok, dan ada obrolan tentang pertemuan rahasia di tempat yang tidak biasa atau waktu yang tidak wajar. Salah satu pesan bahkan berbunyi dengan sangat jelas, menusuk jantungku. "Jangan sampai Vina tahu kita sering ketemu di Kemang. Ya, dia pasti marah." Kata Kemang itu. Nama itu langsung memicu alarm dalam diriku, mengonfirmasi apa yang Rani katakan beberapa hari yang lalu. Gosip itu bukan sekadar gosip. Itu adalah kebenaran yang selama ini kutakuti. Tanganku semakin gemetar tak terkendali. Napasku tersengal, seperti ada beban berat yang menghimpit dadaku. Aku terus menggulir ke atas, membaca setiap baris, mencari lebih banyak petunjuk, mencari konfirmasi yang lebih kuat. Sampai akhirnya, aku menemukan foto-foto. Bukan di galeri utama ponselnya, yang pasti sudah bersih dari jejak, melainkan di sebuah folder tersembunyi di aplikasi chatting miliknya. Sebuah fitur yang biasanya digunakan untuk menyimpan konten pribadi yang tidak ingin dilihat orang lain. Dan di sanalah mereka. Ardi tersenyum lebar. Senyum yang sudah lama tak kulihat. Senyum yang dulu hanya ditunjukkannya padaku, kini terpampang jelas, merangkul seorang wanita. Rambutnya pirang sebahu, persis seperti deskripsi Rani. Mereka sedang makan malam di sebuah restoran mewah, dengan latar belakang jendela besar yang memperlihatkan pemandangan lampu-lampu kota Jakarta di malam hari. Di foto lain, mereka berpose di depan sebuah butik desainer ternama. Wanita itu mengenakan gaun yang elegan dan tas tangan mewah, sementara Ardi memegang beberapa tas belanjaan, seolah sedang melayani kekasihnya. Dan yang paling menghancurkan, sebuah foto Ardi mencium kening wanita itu dengan lembut, dengan tatapan mata penuh kasih sayang dan keintiman yang tak pernah lagi kulihat darinya selama berbulan-bulan. Wanita itu, wajahnya sangat familiar. Aku seperti pernah melihatnya di majalah gaya hidup atau acara televisi. Namun saat itu aku tidak mengingat nama. Tapi sekarang,
Dengan cepat aku bisa menyatukan kepingan puzzle. Karina Paramita. Ya, Karina Paramita. Seorang sosialita muda yang juga seorang desainer interior yang sedang naik daun. Pesaing Ardi di beberapa proyek besar di Jakarta. Aku selalu mengagumi karya-karyanya yang inovatif dan berani. Bahkan pernah berpapasan dengannya di sebuah pameran seni beberapa waktu lalu. Tak pernah terlintas di benakku sedikit pun bahwa ia bisa menjadi penghancur kebahagiaanku. Wanita yang selama ini aku kagumi secara profesional. Air mataku menetes, membasahi layar ponsel Ardi, dan kemudian jatuh membasahi bantal di sampingnya. Sakitnya tak tertahankan, lebih dari sekadar dicampakkan atau dihina. Aku merasa dikhianati, diperbodoh, dan dipermainkan dengan kebohongan yang sistematis. Semua kebohongan tentang proyek mendadak, semua alasan lembur yang tak berujung, semua aroma parfum asing yang menusuk indraku, kini memiliki nama, memiliki wajah, dan memiliki bukti yang tak terbantahkan. Dengan tangan bergetar, aku memotret setiap bukti dengan ponselku sendiri, satu persatu, memastikan setiap detail tertangkap kamera, lalu menyimpannya dalam folder terenkripsi yang aman. Ini bukan lagi tentang kecurigaan. Ini tentang pembuktian. Tentang kebenusan pahit yang harus kuhadapi. Aku tidak membangunkan Ardi. Aku kembali ke tempat tidur, berbaring di sampingnya, memejamkan mata erat-erat. Tetapi dunia kami sudah terpisah ribuan mil. Dinginnya pengkhianatan meresap ke tulangku, mengubur sisa-sisa harapan dan kehangatan yang masih ada. Malam itu, aku tidak tidur. Pikiranku bekerja keras. Merencanakan. Bukan balas dendam yang membabi buta, melainkan sebuah strategi, sebuah rencana yang matang, seperti yang selalu kulakukan dalam investasi besar. Aku akan mengumpulkan semua kekuatanku, semua asetku, semua pengetahuanku yang selama ini kutekuni di dunia finansial. Aku tidak akan lagi menjadi Vina yang rapuh, yang mudah dicampakkan, atau yang menangis dalam diam. Aku akan bangkit, menjadi Vina yang baru, yang jauh lebih kuat, dan mereka akan tahu konsekuensi dari perbuatan mereka. Keesokan paginya, aku bangun dengan mata bengkak dan perih, sisa-sisa air mata pengkhianatan yang membanjiri bantal semalam. Namun, rasa sakit itu, yang tadinya terasa seperti pisau tajam menghunjam ulu hati, kini bercampur dengan sesuatu yang lebih kuat. Amarah yang dingin dan tekad yang membaja untuk bangkit. Aku melirik Ardi yang masih terlelap pulas di sampingku. Wajahnya polos, tenang, seolah tak ada beban dosa yang menggelayuti pikirannya. Aku menyadari, berbicara dengannya sekarang hanya akan memicu drama yang tidak perlu, jeritan histeris, atau tuduhan balik yang akan menguras energiku. Aku butuh waktu, aku butuh ketenangan. Dan yang terpenting, aku butuh strategi yang matang. Aku memulai hariku seperti biasa, dengan rutinitas yang teratur dan membosankan. Membuat sarapan dengan 2 cangkir kopi untuk kami berdua, menyiapkan pakaian kerja Ardi yang sudah disetrika rapi, bahkan tersenyum tipis ketika ia mengecup keningku sebelum berangkat ke kantor. Seolah tidak terjadi apa-apa. Seolah malam itu adalah malam yang normal seperti malam-malam sebelumnya. Namun, di dalam diriku, sebuah keputusan besar telah diambil. Sebuah pondasi baru sedang dibangun. Aku akan meninggalkan Ardi. Bukan dengan tangisan dan drama yang memilukan, bukan dengan adegan perpisahan yang melodramatis, melainkan dengan ketenangan seorang pebisnis yang sedang melakukan divestasi, menarik diri dari investasi yang jelas-jelas merugikan dan tidak lagi menghasilkan keuntungan. Langkah pertamaku adalah memastikan stabilitas keuanganku. Ini adalah prioritas utama. Beruntung, selama menikah, aku selalu menjaga kemandirian finansial. Gaji dari pekerjaanku di perusahaan investasi terkemuka, tempat aku memegang posisi senior, sangat memadai. Aku juga memiliki tabungan pribadi yang cukup besar,
Hasil dari investasi cerdas dan kehati-hatianku selama bertahun-tahun. Aku mulai mengevaluasi secara detail semua aset-aset bersama kami, menghitung setiap sen yang pernah kukeluarkan. Rumah ini, yang dulunya adalah rumah impian kami, adalah salah satunya. Aku tahu aku telah membayar sebagian besar uang muka dan cicilannya dengan uangku sendiri. Aku akan memastikan aku mendapatkan kembali apa yang menjadi hakku, tanpa celah. Selama beberapa minggu berikutnya, aku membenamkan diri sepenuhnya dalam pekerjaan. Fokus adalah kunci untuk tidak terlarut dalam kesedihan yang bisa saja menghancurkan. Di kantor, aku adalah Vina yang berbeda. Aku adalah profesional yang cakap, tegas, dan berprestasi. Aku memimpin beberapa proyek besar, menganalisis pasar dengan cermat, dan membuat keputusan investasi yang berani namun selalu tepat sasaran. Setiap keberhasilan di kantor adalah penawar racun pengkhianatan yang perlahan-lahan menyembuhkanku. Aku merasa lebih hidup di dunia profesional ini, di mana nilai diriku diukur bukan dari kemampuan melahirkan keturunan atau status pernikahan, melainkan dari kecerdasanku, integritasku, dan kemampuanku menciptakan keuntungan yang signifikan bagi perusahaan dan diriku sendiri. Di sisi lain, aku mulai menghubungi seorang pengacara perceraian terkemuka, Pak Bima. Namanya sering muncul di berita sebagai salah satu pengacara kasus perceraian dengan reputasi bersih dan tingkat keberhasilan yang tinggi. Aku menemuinya di kantornya yang mewah, menjelaskan seluruh situasinya dengan tenang dan lugas, menyerahkan semua bukti-bukti digital yang kutemukan di ponsel Ardi. Pak Bima terkesan dengan ketenanganku dan kelengkapan bukti yang kumiliki. Ini akan sangat membantu, Bu Vina. Kasus perselingkuhan dengan bukti sejelas ini biasanya tidak terlalu sulit, dan posisi Anda sangat kuat. Ujarnya, senyum tipis di bibirnya menunjukkan optimisme. Aku memintanya untuk menjaga kerahasiaan proses ini serapat mungkin, menunggu waktu yang tepat untuk melayangkan gugatan. Aku tak ingin ada drama yang belum waktunya. Hubunganku dengan Ardi di rumah semakin hambar, dingin, dan kaku. Kami berbicara seperlunya, tentang hal-hal remeh seperti jadwal, tagihan bulanan, atau kebutuhan rumah. Dia tidak lagi mencurigai apapun. Mungkin karena aku berhasil menyembunyikan badai di dalam diriku dengan sangat baik, dengan senyum palsu dan anggukan seolah aku baik-baik saja. Kadang, ia masih pulang larut, dan aroma parfum Karina masih tercium samar, tapi aku tidak lagi peduli. Aroma itu kini terasa seperti aroma perpisahan, sebuah penanda bahwa kami memang akan segera berpisah. Aku hanya melihat semua ini sebagai sebuah fase transisi, sebuah episode yang harus kulewati sebelum babak baru dan lebih baik dalam hidupku dimulai. Suatu sore, aku mengobrol dengan ibuku melalui telepon. Ibu masih sering menanyakan tentang cucu. Suaranya terdengar cemas. Aku masih menjawab dengan jawaban-jawaban yang sama, bahwa kami masih berusaha dan berdoa, bahwa takdir Tuhan yang menentukan. Aku tak tega menceritakan pengkhianatan Ardi, tak ingin menambah beban pikiran atau kekhawatiran di usia senjanya. Ada saatnya nanti, tapi belum sekarang. Untuk saat ini, aku harus menjadi benteng untuk diriku sendiri, menjadi kuat tanpa perlu dukungan emosional dari orang lain. Di tengah semua persiapan ini, aku juga mulai memikirkan masa depan yang lebih besar, melampaui pekerjaanku saat ini. Pekerjaanku di perusahaan investasi memang bagus dan memberiku banyak pengalaman. Tetapi aku merasa ada potensi yang lebih besar yang bisa kurealisasikan dengan modal dan jaringan yang kumiliki. Aku punya visi, punya modal, dan kini, punya motivasi yang membakar. Motivasi yang lahir dari rasa sakit dan keinginan untuk membuktikan diri. Aku mulai melakukan riset pasar secara ekstensif, mencari peluang investasi di sektor-sektor yang menjanjikan, dan mengumpulkan informasi tentang berbagai sektor bisnis, termasuk industri perhotelan. Aku melihat ada celah besar untuk hotel bintang 5 yang modern, berteknologi tinggi,
namun tetap mempertahankan sentuhan personal, desain mewah, dan layanan prima yang tak lekang oleh waktu. Ini adalah sebuah benih ide yang kelak akan tumbuh menjadi sesuatu yang monumental, jauh lebih besar dari sekadar balas dendam. Setiap hari yang berlalu adalah satu langkah maju menuju tujuanku. Aku tidak lagi menangis, tidak lagi merasa menjadi korban yang patut dikasihani. Aku adalah arsitek kehidupanku sendiri, dan aku sedang merancang sebuah mahakarya baru. Mereka, Ardi dan Karina, mungkin sedang sibuk membangun kebahagiaan di atas puing-puing hubunganku, di atas dasar kebohongan dan pengkhianatan. Tapi mereka tidak tahu, aku sedang membangun istanaku sendiri, jauh lebih megah, lebih kokoh, dan tak tergoyahkan oleh badai apapun. 3 bulan berlalu dalam keheningan yang menyesakkan. Setiap hari terasa seperti berjalan di atas pecahan kaca. Aku sudah menyelesaikan semua persiapan perceraian. Bukti-bukti digital yang mengerikan telah dicetak dan diverifikasi. Pengacara sudah siap melayangkan gugatan resmi ke pengadilan. Sementara itu, di rumah, Ardi semakin asyik dengan dunianya sendiri. Ia pulang larut hampir setiap malam, sering menelepon seseorang di luar kamar dengan suara pelan dan tertutup, dan seolah-olah buta terhadap dinding es transparan namun tak tertembus yang telah kubangun di antara kami. Bau parfum wanita asing itu, yang kini aku tahu adalah milik Karina, masih sering menempel samar di kemejanya. Aku sudah muak dengan sandiwara ini, muak dengan kebohongan, muak dengan topeng kebahagiaan palsu yang kami kenakan. Waktunya telah tiba untuk menghadapi kebenaran. Suatu malam, Ardi pulang lebih awal dari biasanya. Pukul 8 malam, ia sudah berdiri di ambang pintu, dengan senyum lebar yang tak biasa mengembang di wajahnya. Ia tampak ceria, bahkan sedikit bersemangat, seolah sedang menyimpan kabar baik yang tak sabar ingin dibagikannya. Di tangannya, ia bahkan membawakan buket mawar merah yang mekar sempurna, bunga favoritku, yang sudah lama sekali tak diberikannya sejak ulang tahun pernikahan terakhir kami. Jantungku mencelos, sebuah denyutan nyeri yang aneh. Apakah ia akhirnya akan mengakui segalanya dan meminta maaf? Atau ini hanya bagian dari tipuan lain? Sebuah cara licik untuk menggodaku sebelum menghancurkanku lagi? Aku memutuskan untuk memberinya kesempatan. Satu kesempatan terakhir untuk menjadi pria yang dulu ku kenal. Ada apa, Ardi? Tumben sekali pulang cepat dan membawa bunga? Tanyaku, berusaha menjaga nada suaraku tetap netral, tak menunjukkan sedikit pun emosi. Aku menerima buket mawar itu, menghirup aromanya yang wangi. Namun, aroma mawar itu ironisnya terasa pahit di indraku, seperti racun yang menyelinap. Ardi mendekat, menaruh tas kerjanya di sofa, dan menatapku dengan mata berbinar-binar, penuh kebahagiaan yang tak kusangka. Aku ada kabar gembira sekali, Vina, ucapnya. Suaranya dipenuhi antusiasme. Karina, dia hamil. Dunia seolah berhenti berputar. Udara di sekitarku menipis, dan aku merasa seperti sedang jatuh dari tebing curam tanpa dasar. Kata-kata itu menggantung di udara, mengoyak-ngoyak sisa-sisa harapanku. Hamil? Jadi ini bukan sekadar perselingkuhan sesaat. Ini sudah jauh lebih dalam, lebih serius. Ini melibatkan sebuah anak. Anak yang tak bisa kuberikan padanya. Anak yang selalu menjadi tuntutan tanpa henti dari Nyonya Lastri. Anak yang menjadi alasannya berpaling dariku. Amarah, kekecewaan, dan rasa sakit yang maha dahsyat menghantamku bagai tsunami, membuatku nyaris tak bisa berdiri. Hamil? Suaraku bergetar. Nyaris tak terdengar. Tenggorokanku tercekat. Aku menatapnya, mencari kebohongan, mencari keraguan, tetapi hanya ada kejujuran yang menyakitkan di matanya. Anakmu? Ardi mengangguk mantap. Senyumnya tak luntur sedikit pun. Iya, Vina, anakku. Aku tahu ini mengejutkanmu,
Tapi, ini adalah anugerah terindah. Karina dan aku sudah bicara, dan kami memutuskan akan segera menikah setelah ini. Kata-kata itu menghantamku berkali-kali, lebih keras dari tamparan fisik. Ia berbicara tentang anak dan rencana pernikahan barunya, seolah-olah aku tidak ada di depannya, seolah aku adalah patung bisu yang tak punya perasaan. Kemarahan yang tadi kupendam dengan susah payah kini meledak. Tak sanggup lagi kutahan. "Kau brengsek, Ardi!" teriakku. Suaraku menggelegar di ruang tamu. Aku tak sanggup lagi menahan emosi. Dengan sekuat tenaga, aku melempar buket mawar itu ke lantai. Kelopak-kelopaknya berserakan, hancur di antara puing-puing hubunganku. "Kau mengkhianatiku. Kau berselingkuh dengan Karina selama berbulan-bulan di belakangku. Dan sekarang kau datang dengan kabar kehamilan dan rencana pernikahan. Seolah-olah aku harus merayakan kebahagiaanmu di atas kehancuranku. Bagaimana bisa kau sekejam ini?" Wajah Ardi memucat pasi. Senyumnya lenyap seketika, digantikan oleh ekspresi terkejut yang mendalam dan sedikit ketakutan. Ia tampak benar-benar tidak menyangka aku tahu. "Vina, tunggu. Dari mana kamu tahu semua ini? Siapa yang memberitahumu?" "Dari mana aku tahu?" Aku tertawa sinis. Tawa yang tak ada nada gembira di dalamnya, hanya kepedihan dan kemarahan yang membara. "Dari mana lagi kalau bukan dari ponselmu yang penuh bukti, Ardi? Foto-foto kalian bermesraan, pesan-pesan mesra kalian yang menjijikkan, obrolan tentang pertemuan rahasia di Kemang. Jangan pura-pura bodoh, Ardi. Aku bukan wanita buta yang bisa kau tipu semudah itu. Aku tahu segalanya, bahkan detailnya." Ardi terdiam. Matanya tak berani menatapku. Ia seperti terpojok. Semua alibinya runtuh di depanku. Ia tampak gemetar, mungkin menyadari bahwa semua kebohongannya telah terbongkar. "Vina, aku minta maaf. Aku tidak bermaksud menyakitimu. Tapi kami memang saling mencintai. Dan Karina, dia bisa memberiku keturunan." Kalimat terakhir itu, yang diucapkannya dengan nada sedikit putus asa, menusukku paling dalam. Itu adalah alasan utama mereka. Ketidakmampuanku memberinya anak, yang selalu digembar-gemborkan oleh ibunya. Cinta. Aku menggeleng-gelengkan kepala perlahan. Air mata mulai menggenang di mataku tapi tak kubiarkan jatuh. Cinta yang dibangun di atas kebohongan dan pengkhianatan? Cinta yang membuatmu menginjak-injak harga diri istrimu sendiri? Sungguh menjijikkan, Ardi. Dan kau tahu apa? Aku tidak peduli lagi. Aku tidak akan memohon padamu, tidak akan menangisimu, tidak akan mempertanyakan kesetiaanmu lagi. Aku sudah selesai denganmu. Aku sudah menyiapkan semuanya. Aku mengambil sebuah amplop coklat tebal dari laci meja kopi, yang sudah kusiapkan dari tadi siang, dan melemparkannya ke atas meja kopi di depannya. Amplop itu terbuka, memperlihatkan beberapa lembar dokumen di dalamnya. Isinya adalah surat gugatan cerai resmi dari pengacaraku, lengkap dengan semua salinan bukti-bukti yang telah kukumpulkan. Itu adalah gugatan cerai dari pengacaraku, Pak Bima. Besok pagi, dia akan melayangkannya secara resmi ke pengadilan. Dan satu hal lagi, Ardi, aku ingin kau segera keluar dari rumah ini malam ini juga. Ini bukan lagi rumahmu. Ini rumahku. Dan aku tidak akan membiarkanmu mengambil sepeser pun dari harta yang kubangun dengan keringatku sendiri. Setiap cicilan, setiap biaya renovasi, semua dari uangku. Ardi membuka amplop itu. Matanya membelalak kaget membaca isinya. Ekspresi terkejutnya berubah menjadi marah yang bercampur panik. "Vina, kamu tidak bisa melakukan ini. Ini rumah kita. Aku juga punya hak. Kita menikah secara sah," teriaknya. Suaranya meninggi. "Hak apa, Ardi?
Hak sebagai suami yang berkhianat dan membuat istri sahmu hancur? Hak untuk menuntut harta yang bukan milikmu. Jangan bermimpi. Aku menunjuk ke arah pintu depan. Suaraku dingin dan penuh otoritas. Pergi. Pergi dan bangunlah hidup bahagiamu dengan wanita yang bisa memberimu keturunan. Itu. Aku sudah selesai denganmu. Ia berdiri di sana, mematung, menatapku dengan tatapan tak percaya yang campur aduk antara kemarahan, penyesalan, dan kekalahan. Mungkin ia membayangkan aku akan menangis histeris, memohon padanya untuk tetap tinggal, atau setidaknya berteriak-teriak histeris seperti wanita yang kehilangan akal. Tapi tidak. Aku berdiri tegak, tak sedikit pun menunjukkan keraguan, tak ada air mata yang jatuh, hanya ada kekuatan yang memancar dari diriku. Ruangan itu terasa tegang, dipenuhi udara berat pengkhianatan dan perpisahan. Tanpa kata, Ardi meraih tas kerjanya dan kunci mobilnya yang tergeletak di meja, lalu berjalan keluar dari pintu depan dengan langkah gontai. Suara pintu tertutup dengan pelan, mengakhiri babak yang paling menyakitkan dalam hidupku. Aku berdiri di tengah ruang tamu yang kini terasa hampa, napas tercekat. Hati kecilku menangis, menjerit kesakitan karena luka yang menganga, tapi aku berhasil menahannya. Ini adalah akhir yang dingin, perpisahan yang tegang, namun juga awal dari kebebasanku yang sesungguhnya. Aku sudah tidak lagi terikat pada bayang-bayang masa lalu. Aku bebas untuk terbang, dan mereka, Ardi dan Karina, akan segera tahu seberapa tinggi aku bisa mencapai. Pagi setelah Ardi pergi, rumah terasa aneh, lebih sepi, lebih lega, sekaligus hampa. Tidak ada lagi desahan napasnya di sampingku. Tidak ada lagi aroma parfum asing yang menempel di bantal. Sebuah kesunyian yang mencekam namun juga membebaskan. Namun, di antara kehampaan itu, ada secercah kebebasan yang mulai terasa, perlahan namun pasti, menyebar ke seluruh relung hatiku. Sebuah beban berat terangkat dari pundakku, beban sandiwara dan kebohongan yang selama ini ku tanggung sendiri. Aku tidak perlu lagi berpura-pura baik-baik saja, tidak perlu lagi menyembunyikan kesedihan atau kecurigaan. Aku Vina, dan mulai hari itu, aku akan membangun kembali diriku, seutuhnya, tanpa bayang-bayang masa lalu. Proses perceraian kami berjalan relatif cepat, yang mana hal ini sangat melegakan. Berkat bukti-bukti yang sangat kuat dan tak terbantahkan, serta kesigapan Pak Bima sebagai pengacara, Ardi tidak bisa berbuat banyak. Ia sempat mencoba melakukan perlawanan, menuntut bagian dari harta Gonogini, terutama rumah. Ardi berargumen bahwa rumah itu adalah aset bersama dan ia punya hak. Namun, dengan bukti transfer dan dokumen kepemilikan yang jelas menunjukkan bahwa sebagian besar uang muka dan cicilannya adalah hasil jerih payahku sebelum dan selama pernikahan, klaimnya tak punya dasar kuat di mata hukum. Nyonya Lastri, mantan mertuaku, sempat meneleponku berkali-kali, melontarkan berbagai cacian dan ancaman, menyebutku wanita tak tahu diri yang serakah, dan menuduhku hanya mengincar harta Ardi. Tapi aku hanya mendengarkan dengan tenang, bahkan tak mengeluarkan sepatah kata pun. Setelah ia puas melampiaskan amarahnya, aku dengan tenang memblokir nomornya. Aku sudah kebal terhadap racun kata-kata mereka. Sudah tak lagi menyisakan ruang di hati untuk sakit hati yang sama. Dalam waktu singkat, statusku resmi berubah. Cerai. Aku adalah seorang janda di usia 30-an awal. Label yang dulu terasa menakutkan, yang seringkali dilekatkan dengan stigma negatif oleh masyarakat, kini terasa seperti mahkota yang dikenakan oleh seorang pejuang yang baru saja memenangkan pertempuran. Aku tak lagi terbebani oleh ekspektasi masyarakat tentang wanita sempurna yang harus memiliki suami dan anak. Prioritasku kini adalah diriku sendiri, karierku, dan ambisiku yang selama ini sempat terkekang. Aku memutuskan untuk menjual rumah itu.
Terlalu banyak kenangan pahit yang melekat di setiap sudutnya. Dari tawa palsu hingga air mata yang tertumpah dalam diam. Uang hasil penjualan rumah itu, yang jumlahnya cukup besar setelah dikurangi bagian Ardi yang memang berhak ia dapatkan sesuai hukum, kugunakan untuk membeli sebuah apartemen penthouse di pusat kota Jakarta, dengan pemandangan skyline yang indah dan gemerlap. Sebuah simbol awal baru, sebuah kanvas kosong yang siap kugambar dengan warna-warna cerah masa depan. Apartemen itu, dengan desain interior yang minimalis modern dan pemandangan kota dari jendela-jendelanya yang tinggi, benar-benar terasa seperti rumah yang baru, bersih dari bayang-bayang masa lalu. Di kantor, performaku semakin melesat. Aku mengambil lebih banyak proyek, bekerja dengan dedikasi penuh dan semangat baru. Aku tidak lagi bekerja hanya untuk memenuhi kebutuhan atau sekadar mencari kesibukan, tetapi untuk memuaskan dahaga akan pencapaian. Insting investasiku semakin tajam, dan aku berhasil membawa keuntungan besar bagi perusahaan tempatku bekerja. Posisiku semakin kuat, dan aku dikenal sebagai salah satu analis investasi paling menjanjikan dan berpengaruh di firma itu. Pujian dan pengakuan dari atasan serta rekan kerja menjadi vitamin bagi jiwaku yang sedang pulih. Di luar pekerjaan kantor, aku mulai menggali lebih dalam ide bisnisku sendiri, terutama di industri perhotelan. Mimpi ini sudah kubawa sejak lama, namun baru sekarang aku merasa memiliki kebebasan dan kekuatan untuk mewujudkannya. Aku membaca buku-buku manajemen hotel, mengikuti seminar daring tentang tren pasar properti dan hospitalitas, dan menjalin koneksi dengan para pakar di bidangnya. Aku menyadari, membangun sebuah hotel bintang 5 bukan sekadar masalah modal, tapi juga visi yang kuat, perhatian terhadap detail terkecil, dan jaringan yang luas. Aku mulai menyusun proposal bisnis yang komprehensif, melibatkan studi kelayakan yang mendalam, proyeksi keuangan yang realistis, dan konsep desain yang unik. Aku ingin hotelku bukan sekadar tempat menginap, tapi sebuah destinasi yang tak terlupakan. Sebuah tempat di mana kemewahan bertemu dengan teknologi canggih, konsep ramah lingkungan, dan menawarkan pengalaman personal yang luar biasa bagi setiap tamu. Aku membayangkan lobi yang megah dengan seni kontemporer, kamar-kamar yang dirancang artistik dengan sentuhan modern dan pemandangan kota, fasilitas spa dan restoran kelas dunia yang menawarkan pengalaman kuliner tak tertandingi, hingga rooftop bar yang ikonik. Aku mulai menggambar sketsa kasar di buku catatanku, membiarkan imajinasiku terbang bebas, mewujudkan setiap detail yang kubayangkan. Rani, sahabatku, adalah satu-satunya orang yang tahu sebagian besar dari apa yang kurencanakan. Ia mendukungku sepenuhnya, menjadi telinga yang setia, dan sesekali memberikan masukan praktis dari sudut pandang yang berbeda. "Vina, aku tak pernah menyangka kamu bisa sekuat ini," katanya suatu kali, menatapku penuh kekaguman saat kami makan siang. "Kamu benar-benar berubah." Aku tersenyum tipis. Sakit hati memang bisa mengubah seseorang, Ran. Ada kalanya, dari kehancuran, justru muncul kekuatan yang tak pernah kita sadari, kekuatan yang tersembunyi jauh di dalam diri. Mantan mertuaku dan Ardi, mereka menghilang dari hidupku. Sesekali, aku mendengar kabar burung dari teman-teman yang masih memiliki kontak dengan mereka. Ardi dan Karina memang menikah, dan bayi mereka lahir tak lama kemudian. Kehidupan mereka tampak bahagia di media sosial, penuh dengan foto-foto keluarga baru yang sempurna, seolah tak ada yang pernah terjadi. Aku hanya tersenyum kecut setiap kali melihat atau mendengar kabar itu. Mereka mungkin mengira aku hancur, terpuruk dalam kesedihan, menjadi wanita yang patah hati dan kehilangan segalanya. Mereka tak tahu bahwa di balik layar, aku sedang menanam benih-benih kesuksesan yang kelak akan tumbuh menjulang tinggi, jauh melampaui imajinasi mereka. Aku sedang berinvestasi pada diriku sendiri, dan investasi ini akan segera membuahkan hasil yang luar biasa. Setahun setelah putusan perceraianku diketok palu,
hidupku berputar pada poros yang benar-benar baru, ambisi dan pembangunan. Aku telah mengundurkan diri dari perusahaan investasi tempatku bekerja. Keputusan itu mengejutkan banyak rekan dan atasan, mengingat posisiku yang sudah sangat mapan, dengan gaji menggiurkan dan peluang karir yang cerah. Banyak yang menyayangkan, bahkan mencoba menahanku. Namun, aku tahu, saatnya telah tiba untuk melepaskan diri dari segala batasan korporasi dan mengejar impianku sendiri. Dengan modal yang cukup dari hasil penjualan aset pribadi, terutama rumah yang penuh kenangan pahit itu, serta investasi pribadi yang menguntungkan selama ini, dan dukungan penuh dari beberapa investor strategis yang kukenal melalui koneksiku di dunia finansial, aku secara resmi mendirikan Anggraeni Investama. Ini bukan lagi sekadar impian. Ini adalah perusahaan investasiku sendiri, dengan aku sebagai CEO-nya. Langkah pertamaku sebagai CEO Anggraeni Investama adalah mewujudkan proyek impian yang sudah lama kubayangkan. Sebuah hotel bintang 5 yang tak hanya mewah, tetapi juga inovatif dan ikonik. Aku menghabiskan berbulan-bulan mencari lokasi yang sempurna, melakukan survei pasar yang mendalam, dan meninjau puluhan opsi properti di berbagai titik strategis Jakarta. Setelah menyaring begitu banyak pilihanku akhirnya jatuh pada sebidang tanah strategis di jantung pusat bisnis Jakarta, tepat di kawasan Golden Triangle. Lokasinya sangat ideal, mudah dijangkau dari berbagai arah, dekat dengan gedung-gedung perkantoran elit dan pusat perbelanjaan kelas atas, dan yang terpenting, menawarkan pemandangan skyline kota yang menakjubkan. Sebuah lokasi yang, aku yakin, akan menjadi landmark baru bagi Jakarta. Aku tidak main-main. Aku merekrut tim terbaik di bidangnya. Arsitek yang visioner dengan portofolio bangunan-bangunan ikonik, desainer interior yang berani dalam menciptakan konsep-konsep unik, insinyur sipil yang berpengalaman dengan rekam jejak proyek besar, dan konsultan hotel kelas dunia yang memahami seluk-beluk operasional hotel bintang 5. Setiap detail perencanaan kutangani sendiri, dengan pengawasan ketat. Dari pemilihan material bangunan yang berkualitas tinggi dan ramah lingkungan, desain tata letak setiap kamar yang memaksimalkan kenyamanan dan privasi, hingga sistem teknologi cerdas yang akan membuat pengalaman menginap tak terlupakan. Aku ingin hotel ini mencerminkan visiku, kemewahan yang tak lekang oleh waktu, namun dengan sentuhan modern dan teknologi mutakhir yang mengikuti perkembangan zaman. Nama hotel itu kupilih dengan cermat dan penuh makna, The Vina Grand. Sebuah nama yang sederhana, mudah diingat, namun memiliki makna mendalam bagiku. Ini adalah cerminan dari identitasku yang baru, simbol kemerdekaanku dari masa lalu, dan bukti nyata bahwa dari kehancuran bisa lahir sesuatu yang megah dan berkelas. Vina bukan lagi hanya nama seorang wanita yang pernah patah hati, tetapi sebuah merek, sebuah imperium. Proyek pembangunan berjalan sangat intens. Dari pagi hingga larut malam, aku mendedikasikan seluruh energiku. Aku sering berada di lokasi konstruksi, mengenakan helm proyek dan sepatu safety, berdiskusi langsung dengan para mandor, insinyur, dan kontraktor. Aku memeriksa setiap detail pekerjaan, memastikan semuanya sesuai standar dan jadwal. Aku tidak lagi peduli dengan akhir pekan atau liburan. Setiap hari adalah kesempatan untuk mewujudkan impian ini. Setiap batu bata yang terpasang, setiap tiang pancang yang tertanam kuat di tanah, setiap panel kaca yang terpasang di fasad gedung, adalah representasi dari setiap tetes air mata yang dulu pernah kutumpahkan. Kini, semua itu berubah menjadi fondasi kekuatan dan kebangkitan yang tak tergoyahkan. Di tengah kesibukan yang luar biasa itu, aku tetap menjaga jaringanku. Aku menghadiri berbagai forum bisnis, konferensi investasi internasional, dan acara-acara sosial tingkat tinggi yang seringkali dihadiri para pengambil keputusan. Di sana, aku bertemu dengan para pemimpin industri, politisi, tokoh berpengaruh, dan calon investor potensial lainnya.
Aku membangun reputasiku sebagai seorang pengusaha wanita yang tangguh, cerdas, memiliki visi jangka panjang, dan selalu menepati janji. Banyak yang terkejut melihat transformasi drastisku, dari seorang istri desainer interior yang dulu terkesan pendiam dan hanya berada di bayang-bayang suami, menjadi seorang CEO perusahaan investasi yang berani dan mendominasi di setiap kesempatan. Rani, sahabat setiaku, tak henti-hentinya menunjukkan kekaguman dan bangga kepadaku. Ia sering mengunjungiku di kantor baru Anggraeni Investama, atau sekadar menemaniku makan siang di sela-sela kesibukanku yang padat. "Vina, kamu benar-benar luar biasa," ujarnya suatu kali, menatapku penuh bangga. "Aku tak pernah menyangka kamu bisa sekuat ini. Ardi pasti akan menyesal seumur hidupnya." Aku hanya tersenyum tipis. Penyesalan mereka bukan lagi tujuanku. Tujuanku adalah membangun imperiumku sendiri, membuktikan pada diriku bahwa aku lebih dari sekadar wanita mandul yang mereka buang. Di setiap dinding The Vina Grand yang mulai berdiri kokoh, aku melihat bukan hanya beton dan baja, melainkan tekad, ketahanan, dan impian yang terrealisasi. Aku tahu hotel ini akan menjadi tonggak sejarah, bukan hanya bagi Anggraeni Investama, tetapi juga bagi kisah hidupku sendiri. Sebuah cerita tentang kebangkitan, dari abu keterpurukan menuju puncak kesuksesan yang tak pernah mereka bayangkan. Puncak yang jauh lebih tinggi dan gemilang dari apapun yang bisa Ardi dan Karina raih. Setelah 2 tahun yang penuh dedikasi, kerja keras tak kenal lelah, dan pengorbanan yang tak terhitung, momen yang kutunggu-tunggu akhirnya tiba. The Vina Grand, proyek impianku yang terukir dari air mata dan tekad, kini berdiri megah di jantung pusat kota Jakarta, siap dibuka untuk umum. Gedung pencakar langit yang anggun ini memancarkan kemewahan dari setiap sudutnya. Fasad kacanya yang gemerlap memantulkan kilauan matahari pagi dan lampu-lampu kota di malam hari, seolah permata raksasa yang baru dipoles di tengah hiruk-pikuk ibu kota. Interiornya, yang kurancang dengan sentuhan pribadi, memadukan seni kontemporer modern dengan kenyamanan klasik, menciptakan suasana yang sekaligus berkelas tinggi, memanjakan, dan ramah. Malam peresmian adalah sebuah perhelatan akbar yang tak akan terlupakan. Aku mengundang ratusan tokoh penting dari berbagai kalangan, investor kelas kakap yang dulu meragukanku, rekan bisnis dari perusahaan multinasional yang kini menjadi mitra kuku, pejabat pemerintahan yang berpengaruh, perwakilan media massa terkemuka dari seluruh Indonesia, dan selebriti papan atas. Karpet merah terbentang anggun dari pintu masuk utama hingga ke dalam lobi hotel yang luas. Kilatan lampu kamera wartawan tak henti-hentinya menyala, mengabadikan setiap momen kedatangan tamu-tamu penting. Aroma bunga lili putih yang mewah dan segar memenuhi setiap sudut lobi, berpadu dengan alunan musik klasik yang lembut dari orkestra kecil di pojok ruangan. Aku mengenakan gaun malam hitam rancangan desainer ternama, dengan detail bordir perak yang berkilauan. Rambutku disanggul rapi dan elegan, dan senyum puas yang tulus terukir di bibirku. Ini adalah malamku, dan aku siap menerima tatapan dunia. Saat aku naik ke panggung megah di ballroom hotel untuk menyampaikan pidato pembukaan, suaraku terdengar tegas namun berwibawa, memancarkan kepercayaan diri yang telah kubangun selama ini. Aku berbicara tentang visi di balik The Vina Grand, bukan hanya sebagai sebuah bangunan, tetapi sebagai simbol inovasi, layanan prima, dan pengalaman tak terlupakan. Aku juga menekankan dedikasi tak kenal lelah dari seluruh timku, dari arsitek hingga pekerja bangunan, dan tentu saja, tentang mimpi yang akhirnya menjadi kenyataan, sebuah bukti bahwa ketekunan bisa mengalahkan segala rintangan. Di tengah tepuk tangan meriah yang bergemuruh memenuhi ruangan, aku merasa ada sesuatu yang bergetar di saku gaunku. Ponselku. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Aku meliriknya samar, melihat sekilas nama pengirim yang tidak kukenal. Tapi aku memilih untuk mengabaikannya. Malam ini terlalu penting, terlalu berharga,
untuk diganggu oleh hal-hal remeh yang tak relevan. Fokusku sepenuhnya pada acara peresmian dan para tamu. Setelah pidato, aku berkeliling ballroom, menyapa para tamu, berinteraksi dengan senyum dan anggukan ramah. Banyak yang datang kepadaku, mengucapkan selamat dan memuji kemegahan serta detail luar biasa dari hotel ini. Bu Vina, hotel ini benar-benar luar biasa. Setiap sudutnya mencerminkan selera tinggi dan perhatian Anda pada detail, ujar seorang pengusaha properti senior yang terkenal kritis, matanya berbinar kagum. Anda telah menciptakan benchmark baru di industri perhotelan Indonesia. Selamat. Vina, aku bangga padamu, bisik Rani, sahabat setiaku, yang tak henti-hentinya mendampingiku, membantu mengarahkan tamu dan memastikan semuanya berjalan lancar. Matanya berkaca-kaca, penuh haru. Ini semua pantas kamu dapatkan, setelah semua yang kamu lalui. Di tengah keramaian dan sorotan lampu kamera, aku menyadari ada beberapa pasang mata yang terus mengamatiku dari kejauhan. Sebuah tatapan yang familiar namun penuh keheranan, seolah mereka melihat hantu. Aku berusaha tak peduli, tetap fokus pada tamu dan kelancaran acara. Aku tidak ingin ada yang merusak malam bahagiaku. Keesokan harinya, seperti yang sudah kuduga, koran-koran dan portal berita online dipenuhi artikel tentang peresmian The Vina Grand. Headline-headline besar menyebut namaku, memuji keberanian dan visi bisnisku yang tak terbantahkan. Vina Anggraeni, dari analis investasi menjadi ratu properti dan hospitalitas. Begitu salah satu judul beritanya. Kemewahan baru di Jakarta, The Vina Grand, sebuah mahakarya Anggraeni Investama. Bunyi yang lain. Aku membaca semua itu dengan perasaan campur aduk. Ada kebanggaan yang meluap, tentu saja. Namun juga kesadaran bahwa perjalanan ini masih sangat panjang, dan ini baru permulaan. Di tengah semua pujian, pemberitaan positif, dan ucapan selamat yang membanjiri, ada satu artikel dari portal berita hiburan yang menarik perhatianku. Sebuah artikel yang membahas gaya hidup selebriti dan sosialita ibu kota. Di dalamnya, ada foto Ardi dan Karina sedang menghadiri sebuah acara amal gala dinner. Karina terlihat menawan dengan gaun desainer berwarna cerah, dan Ardi di sampingnya tampak bangga, sesekali tersenyum padanya. Mereka terlihat seperti pasangan yang sempurna, dengan kebahagiaan yang dipamerkan di depan umum, seolah dunia berpihak pada mereka. Aku tersenyum tipis, sebuah senyuman yang penuh arti. Mereka mungkin bahagia di dunia mereka yang sempit, dunia yang mereka bangun di atas kebohongan. Tapi mereka tidak tahu, roda nasib bisa berputar begitu cepat, dan takdir memiliki cara yang unik untuk menyeimbangkan segalanya. Mereka tidak tahu bahwa kebahagiaan mereka yang seolah sempurna itu akan segera berbenturan dengan kenyataan pahit, sebuah kebenaran yang akan menghantam mereka tepat di tempat yang paling tidak mereka sangka, di hotel megah yang kini mereka banggakan, tanpa menyadari siapa pemilik sesungguhnya. 1 minggu setelah peresmian megah The Vina Grand, rutinitas baruku terasa menyenangkan sekaligus menantang. Aku sibuk mengawasi operasional hotel, memastikan setiap detail berjalan sempurna, bertemu dengan calon klien-klien besar, dan tak henti-hentinya menjajaki peluang investasi baru di berbagai sektor. Meja kerjaku selalu penuh dengan dokumen, dan jadwalku padat dengan rapat. Suatu sore, saat aku sedang meninjau laporan keuangan bulanan, telepon kantor berdering, menampilkan nomor yang tidak dikenal pada layar. Biasanya, aku akan meminta sekretarisku, Ibu Lia, untuk menjawabnya, menyaring panggilan yang tidak penting. Namun, entah mengapa, kali ini ada dorongan kuat yang membuatku mengangkatnya sendiri. Mungkin insting, mungkin firasat, atau mungkin hanya kebetulan. Selamat siang, ini Ibu Vina Anggraeni? Suara seorang wanita terdengar di ujung sana, terdengar ragu namun formal, dengan sedikit nada angkuh yang familiar. Ya,
Saya sendiri, jawabku singkat, mencoba mengidentifikasi suara itu. Ada sesuatu yang tak asing, namun aku tak bisa langsung menempatkannya. Saya Karina Paramita, lanjut suara itu, kali ini dengan nada yang lebih jelas dan percaya diri. Jantungku seketika berdesir, merasakan gelombang kejutan yang memukul, diikuti dengan sedikit kegeraman yang sudah lama terkubur. Sudah lama sekali aku tidak mendengar namanya langsung dari dirinya, apalagi dalam percakapan langsung seperti ini. Ada jeda singkat, yang terasa sangat tegang, seolah udara di ruangan itu menipis. Saya menelpon untuk mengundang Anda ke resepsi pernikahan saya dan Ardi, Karina melanjutkan, seolah tak ada yang salah, seolah kami adalah teman lama yang sudah lama tak bertemu. Aku terdiam, tak bisa langsung berkata-kata. Undangan? Setelah semua yang terjadi? Setelah pengkhianatan? Setelah perceraian yang menyakitkan? Dan setelah mereka memfitnahku? Apa maksudnya ini? Apakah ini sebuah sindiran keji? Sebuah pameran kebahagiaan mereka yang kejam? Atau mungkin, ketidaktahuan mereka yang mutlak akan siapa diriku yang sebenarnya sekarang? Seberapa jauh aku telah melangkah? Resepsi? Tanyaku, berusaha sekuat tenaga mengendalikan suaraku agar tetap datar. Meskipun ada ribuan pertanyaan dan amarah yang berkelebat di benakku, seperti badai yang tertahan. Ya, kami akan mengadakan resepsi di The Vina Grand, ballroom utama. Karina menjelaskan, suaranya kini terdengar semakin percaya diri, bahkan ada sedikit nada bangga yang terselip. Tanggal 25 bulan depan. Kami sudah membooking seluruh ballroom untuk acara besar kami. Kami ingin Anda datang sebagai tamu kehormatan. Tamu kehormatan? Sebuah tawa pahit nyaris lolos dari bibirku, namun berhasil kutahan. Mereka mengundangku, mantan istri Ardi yang mereka cap, mandul, dan tidak tahu diri, yang mereka buang demi keturunan, ke resepsi pernikahan mereka. Dan mereka mengadakannya di hotel milikku sendiri, menganggapku sebagai tamu kehormatan. Ini adalah puncak dari segala ironi, sebuah lelucon yang sempurna yang tak disadari oleh para pelakunya. The Vina Grand, ya? Tanyaku lagi, memastikan lokasi. Ada senyum tipis yang mulai terukir di bibirku, senyum yang bukan karena bahagia, melainkan karena ide yang mulai matang. Baiklah, saya akan datang. Aku menutup telepon tanpa menunggu balasannya. Napas pendek-pendek, mengendalikan emosi yang tiba-tiba bergejolak. Marah? Tentu saja. Rasa sakit itu kembali muncul, bercampur dengan kemarahan yang membakar. Tapi lebih dari itu, ada sebuah ide yang mulai terbentuk di benakku. Sebuah skenario yang jauh lebih besar dan lebih memuaskan daripada sekadar amarah sesaat. Ini adalah kesempatan emas. Kesempatan untuk tidak hanya mempermalukan mereka, tetapi untuk menunjukkan kepada mereka, dan kepada dunia, siapa Vina Anggraeni yang sebenarnya. Ini adalah panggung yang sempurna, yang mereka siapkan sendiri untukku. Aku segera memanggil Pak Dimas, General Manager The Vina Grand, yang selalu sigap. Pak Dimas, saya ingin tahu semua detail acara pernikahan atas nama Ardi Pratama dan Karina Paramita yang akan diselenggarakan bulan depan. Pak Dimas terkejut mendengar namaku menyebut detail acara tersebut. Ekspresi kebingungan tampak jelas di wajahnya. Baik, Bu Vina. Saya akan siapkan laporan lengkapnya. Tapi, mengapa Anda menanyakannya, Bu? Apakah ada hal khusus? Tidak apa-apa, Pak Dimas. Jawabku. Senyum tipis yang kini berubah menjadi senyum licik terukir di bibirku. Senyum yang menyiratkan rencana besar. Saya hanya ingin memastikan semuanya sempurna untuk acara besar mereka. Lagi pula, ini hotel kita. Saya ingin memberikan kesan terbaik, bukan? Aku menatapnya penuh arti, menyiratkan bahwa ada lebih dari sekadar kesan terbaik yang kuinginkan.
Pak Dimas mengangguk, masih sedikit bingung, namun profesional. Aku mulai merencanakan. Bukan hanya gaun dan penampilan yang kupakai, tetapi seluruh skenario, dari awal hingga puncak. Aku ingin mereka merasakan bagaimana rasanya dipermalukan di depan umum, di tempat yang seharusnya menjadi momen terindah dan paling membanggakan bagi mereka. Aku akan mempersiapkan semuanya dengan sangat detail, dari gaun emerald green yang akan kupakai, waktu kedatangan yang strategis, hingga momen puncak pengungkapan kebenaran. Mereka akan menyelenggarakan pesta di bawah atap yang kuciptakan dengan jerih payahku, membayar setiap sen kepada perusahaan yang kumiliki, dan mereka bahkan tak menyadarinya sedikit pun. Sebuah pembalasan yang elegan, namun menghancurkan. Ardi dan Karina, kalian telah membuka pintu neraka kalian sendiri. Dan aku, Vina, adalah arsiteknya. Aku akan memastikan mereka tidak akan pernah melupakan malam pernikahan mereka. Minggu-minggu menjelang tanggal 25, hari resepsi pernikahan Ardi dan Karina, terasa seperti hitungan mundur menuju sebuah pertunjukan besar yang tak terhindarkan. Setiap hari yang berlalu, aku memastikan semua rencana berjalan sesuai skenario yang telah kubuat di benakku, layaknya seorang sutradara yang sedang mempersiapkan drama epik. Ini bukan sekadar acara resepsi, ini adalah panggung. Dan aku, Vina Anggraeni, adalah sutradaranya, dengan Ardi dan Karina sebagai aktor utama yang tak tahu akan nasib mereka. Pertama, gaun. Aku tahu, untuk sebuah penampilan yang meninggalkan kesan mendalam, gaun adalah segalanya. Aku menginginkan gaun yang tidak hanya indah secara estetika, tetapi juga memancarkan kekuatan, kemewahan, dan kepercayaan diri yang tak tergoyahkan. Setelah berkonsultasi dengan penata gaya pribadiku, pilihanku jatuh pada gaun emerald green berbahan sutra terbaik. Potongan gaun itu elegan, membalut tubuhku dengan sempurna, menunjukkan siluet yang ramping namun berwibawa. Warnanya, emerald green, kupilih secara sengaja. Ia melambangkan kemewahan, kesuksesan, dan kebangkitan. Sebuah kontras yang tajam dengan gaun pengantin putih yang dulu kupakai saat menikahi Ardi, yang kini terasa begitu naif dan penuh kepolosan yang dikhianati. Aku juga memesan set perhiasan berlian minimalis namun berkelas, kalung, anting, dan gelang, yang akan melengkapi penampilanku tanpa terkesan berlebihan atau norak. Setiap detail diperhitungkan. Kedua, kedatangan. Aku tidak akan datang terlalu awal, juga tidak terlalu terlambat. Aku akan muncul di waktu yang paling tepat, saat ballroom sudah ramai, saat para tamu sudah memenuhi tempat duduk mereka, dan semua mata tertuju pada mempelai yang sedang disorot. Aku ingin kedatanganku menjadi sebuah pernyataan yang mencolok, bukan sekadar kehadiran biasa yang lewat begitu saja. Aku bahkan sudah menginstruksikan driver pribadiku, Bapak Hendra, untuk berhenti di titik yang sangat strategis di depan lobi utama hotel, memastikan aku akan turun dari mobil tepat di area karpet merah, dan menarik perhatian semua mata yang ada di sana. Aku ingin memastikan semua orang melihatku datang, melihat siapa yang mereka anggap mantan istri yang hancur. Ketiga, momen puncak. Ini adalah bagian paling krusial dari seluruh rencana. Aku harus memastikan bahwa pada saat yang paling tepat, identitasku sebagai pemilik The Vina Grand terungkap dengan cara yang paling efektif, paling dramatis, dan paling menghancurkan bagi mereka. Aku sudah berbicara dengan Pak Dimas, General Manager The Vina Grand, beberapa kali, memberinya instruksi yang sangat spesifik dan detail untuk malam itu. Ia masih tidak memahami sepenuhnya motifku, mengapa aku begitu tertarik pada sebuah acara pernikahan, tapi sebagai seorang profesional yang loyal dan patuh, ia akan mengikuti setiap perintahku tanpa banyak pertanyaan. Pak Dimas, kataku suatu siang di kantorku, menatapnya dengan tatapan serius dan penuh makna. Malam itu, di tengah resepsi, saya ingin Anda siap.
Akan ada momen di mana saya membutuhkan Anda untuk melakukan intervensi. Ikuti instruksi saya dengan tepat, dan pastikan Anda mengonfirmasi siapa saya di hadapan semua orang, tanpa ragu sedikit pun. Ini sangat penting untuk acara tersebut. Pak Dimas mengernyitkan dahinya, sedikit bingung. Maksud Anda, seperti dalam sambutan atau ada pengumuman khusus yang harus saya sampaikan, Bu? Aku tersenyum tipis, sebuah senyum yang mengandung ribuan arti. Anda akan tahu kapan waktunya, Pak Dimas. Pokoknya, pastikan Anda berada di sekitar ballroom dan siap dipanggil. Ini sangat penting, dan saya tidak ingin ada kesalahan. Aku melihat tatapannya yang masih menyimpan pertanyaan. Namun ia mengangguk, menyiratkan kesanggupan. Di sela-sela persiapan pribadiku dan koordinasi dengan Pak Dimas, aku masih menerima laporan rinci tentang pengaturan acara resepsi dari tim event management hotel. Detailnya sangat jelas. Daftar tamu yang mencapai ratusan orang, pilihan menu makanan kelas atas, konsep dekorasi ballroom yang mewah, hingga timeline acara yang sangat padat. Aku melihat nama-nama di daftar tamu. Ada beberapa kolega Ardi dari dunia desain interior yang juga kukenal. Beberapa teman lama yang dulu sempat menjadi teman kami berdua, yang mungkin akan sangat terkejut melihatku. Dan tentu saja, nama Nyonya Lastri, mantan mertuaku yang dulu terang-terangan melontarkan kebenciannya padaku. Aku tahu, ia pasti akan berada di sana, berseri-seri di samping putranya. Mungkin bahkan tanpa sedikit pun rasa malu akan apa yang telah ia lakukan padaku. Aku membayangkan ekspresi mereka saat kebenaran terungkap. Ekspresi Nyonya Lastri yang kaku dan penuh kebencian akan berubah menjadi syok, Ardi yang pias dan terkejut, dan Karina yang mungkin akan kehilangan semua senyum sombongnya, hancur di depan mata semua orang. Rasa pahit yang selama ini kurasakan perlahan berubah menjadi antisipasi yang menyenangkan. Ini bukan tentang balas dendam yang merusak atau primitif, tetapi tentang penegasan diri, tentang mendapatkan kembali martabat yang telah mereka injak-injak, dan menunjukkan bahwa aku bukan lagi wanita yang bisa mereka remehkan. 1 hari sebelum acara, aku melakukan kunjungan terakhir ke ballroom hotel. Semuanya tampak sempurna. Lampu-lampu kristal berkilauan, meja-meja bundar berhias bunga-bunga segar yang harum, dan panggung megah yang siap menjadi saksi bisu. Aku berjalan perlahan di tengah ballroom yang kosong itu, memejamkan mata. Aku bisa merasakan energi dari masa lalu, kenangan pahit tentang pernikahanku yang hancur, yang coba ku hapus. Tapi kali ini, kenangan itu tidak akan mengalahkanku. Malam esok, tempat ini akan menjadi saksi kebangkitanku, bukan kehancuranku. Aku pulang ke apartemen, mencoba menenangkan diri. Semua sudah siap, mental, fisik, dan emosiku. Aku hanya perlu menunggu. Detik-detik menuju konfrontasi terasa sangat panjang, namun aku siap menghadapi semuanya, dengan kepala tegak dan hati yang mantap. Malam itu, di tanggal 25 yang telah kutandai dalam kalender dengan tinta merah, udara Jakarta terasa lebih pekat dari biasanya, dipenuhi aroma knalpot dan kelembapan khas tropis yang lengket. Namun, di dalam penthouseku yang luas, suasana terasa sangat berbeda. Ada aura ketenangan yang aneh, menipu, seperti hening sebelum badai besar yang menanti di cakrawala. Aku berdiri di depan cermin besar di kamar tidurku, menatap pantulanku. Gaun emerald green itu, yang terbuat dari sutra terbaik, membalut tubuhku bagai kulit kedua. Kilau lembutnya menangkap cahaya lampu chandelier di atasku. Perhiasan berlian minimalis namun berkelas di leher dan telingaku memancarkan kemewahan yang tak lekang oleh waktu. Tata rias wajahku minimalis namun cerdas, menonjolkan fitur terbaik wajahku, sementara rambutku yang disanggul modern memperlihatkan leher jenjangku yang anggun. Aku melihat bukan hanya Vina Anggraeni yang baru, yang telah mengalami transformasi fisik, tetapi juga seorang wanita yang telah selamat dari badai,
seorang arsitek dari takdirnya sendiri yang siap menghadapi apapun. Pukul 7 malam, tepat seperti yang telah kuinstruksikan, Bapak Hendra, driver pribadiku, sudah menunggu di bawah. Mobil sedan mewah hitam itu melaju mulus membelah kemacetan Jakarta, yang di malam hari pun masih padat. Di sepanjang perjalanan, aku menenangkan diri, melakukan meditasi singkat, mengulang kembali setiap detail rencana yang telah kususun dengan cermat. Aku tidak ingin ada yang meleset sedikit pun. Rasa tegang itu ada, seperti dawai biola yang ditarik kencang, siap bergetar, tapi terkontrol sepenuhnya di bawah kendaliku. Ini bukan tentang emosi yang meledak-ledak. Ini tentang eksekusi yang sempurna. Ketika mobil berhenti di depan The Vina Grand, sorotan lampu kamera langsung menyambutku. Kilatan flash menyambar-nyambar tanpa henti dari berbagai arah, memekakan mata. Aku menarik napas dalam, memejamkan mata sesaat untuk menenangkan diri, lalu melangkah keluar dari mobil dengan anggun, mengenakan senyum tipis yang penuh percaya diri. Karpet merah terbentang luas, menuntun langkahku, dan para wartawan yang sudah menunggu langsung meneriakkan namaku. Bu Vina, ada komentar tentang hotel ini? Bagaimana perasaan Anda malam ini? Atau, Vina Anggraeni, penampilan Anda luar biasa. Aku hanya tersenyum simpul dan melambaikan tangan, tak mengatakan apa-apa. Biarkan mereka bertanya-tanya. Biarkan rasa penasaran itu menggantung di udara. Memasuki lobi hotel, gemuruh tawa riang, obrolan ramai, dan alunan musik klasik yang elegan dari orkestra kecil di sudut ruangan menyambutku. Suasana resepsi sudah memuncak, dengan para tamu memenuhi area lobi dan ballroom. Banyak tamu yang telah hadir, sebagian besar adalah wajah-wajah yang kukenal dari lingkaran bisnis atau sosial, yang juga mengenal Ardi dan Karina. Ketika aku melangkah masuk, beberapa kepala menoleh, dan bisikan-bisikan mulai terdengar di antara mereka. Astaga, itu Vina Anggraeni, kan? Pemilik The Vina Grand. Aku tidak percaya dia datang ke pernikahan mantan suaminya. Aku melihat Nyonya Lastri berdiri di dekat pintu masuk ballroom, bersama Ardi dan Karina yang tersenyum lebar menyambut tamu-tamu mereka. Karina tampak sangat anggun dengan gaun pengantin putihnya yang mewah, rambutnya disanggul tinggi, dan Ardi di sampingnya tampak bangga, sesekali merangkul pinggang Karina. Begitu mata Nyonya Lastri yang tajam menangkap kehadiranku di kejauhan, senyum di wajahnya langsung lenyap seketika, digantikan oleh ekspresi terkejut yang kemudian dengan cepat berubah menjadi kerutan dahi penuh kebencian dan amarah. Ardi yang menyadari perubahan ekspresi ibunya, menoleh ke arah pandangan Nyonya Lastri, dan matanya membelalak kaget saat melihatku berdiri di sana, mengenakan gaun hijau zamrud yang memukau. Sementara Karina, dia hanya menatapku dengan tatapan tak percaya, seolah melihat hantu dari masa lalu yang datang menghantuinya. Aku melanjutkan langkahku, dengan tenang dan percaya diri, sesekali berhenti untuk berinteraksi dengan beberapa kenalan yang menghampiriku untuk menyapa atau mengucapkan selamat atas peresmian hotel. Aku tersenyum ramah, menjawab pertanyaan mereka dengan tenang, seolah tak ada yang aneh dengan kehadiranku di sana, seolah aku hanya tamu biasa di sebuah acara. Aku melihat ke arah Nyonya Lastri yang kini tampak gugup, Ardi yang berusaha keras menenangkan ibunya yang mulai resah, dan Karina yang mulai berbisik-bisik padanya dengan wajah pucat. Mereka bertiga seolah menjadi pusat perhatian kecil di tengah keramaian lobi, menyadari bahwa kehadiran Vina adalah anomali yang tak mereka duga. Aku sengaja melangkah santai menuju pintu ballroom, ingin memberi mereka kesempatan terakhir untuk bertindak, untuk mencoba menghentikanku. Dan dugaanku benar. Tepat saat aku hendak melangkah masuk, suara melengking Nyonya Lastri memecah suasana lobi yang ramai. "Ngapain kamu di sini, Vina?" teriaknya. Suaranya menarik perhatian sebagian besar tamu di lobi, membuat beberapa percakapan terhenti. Wajahnya keruh, matanya menyipit penuh kebencian.
persis seperti ekspresi yang ia tunjukkan saat ia mengusirku dari rumah dulu. Dasar tidak tahu malu. Kamu mau mengacaukan pernikahan anak saya, kan? Aku tidak akan membiarkannya. Aku menoleh perlahan, menatapnya dengan senyum tipis yang tak terbaca, senyum yang mengandung ironi dan antisipasi. Di sampingnya, Ardi berdiri dengan wajah pias, berusaha menenangkannya namun tampak tak berdaya, seolah jiwanya sudah melayang. Karina, dengan wajah yang kini pucat pasi, ikut mendekat, menatapku penuh amarah dan ketakutan. Mereka tak tahu bahwa di balik tirai kemewahan ini, di balik keramaian yang mereka ciptakan, pertunjukan sesungguhnya baru saja dimulai. Teriakan Nyonya Lastri, yang memekakan telinga dengan nada kebencian tak terselubung, bergema di lobi megah The Vina Grand. Suaranya memantul di dinding marmer dan langit-langit tinggi, menarik perhatian semakin banyak tamu. Percakapan riuh mereda, dan mata-mata penasaran menoleh ke arah sumber keributan, berbisik-bisik, mencoba memahami drama tak terduga yang sedang terjadi di malam yang seharusnya penuh sukacita ini. Ardi, dengan wajah pucat pasi seperti mayat hidup, tampak seperti patung, kaku tak mampu bergerak, seolah jiwanya sudah melayang entah kemana. Karina, di sisi lain, mulai melangkah mendekat, matanya menyala-nyala, penuh amarah yang tersulut dan sedikit ketakutan. "Ibu benar," kata Karina. Suaranya berusaha keras terdengar tegas dan berwibawa, meskipun ada getaran samar yang mengkhianati kegugupannya. Ia berdiri di depan Nyonya Lastri, dengan gestur protektif, seolah melindunginya dari ancaman tak kasat mata. "Kamu seharusnya tidak datang ke sini, Vina. Ini acara sakral, bukan tempat untuk kamu membuat keributan dan mempermalukan diri sendiri. Lebih baik kamu pergi sekarang juga, sebelum kami panggil keamanan hotel ini." Aku tersenyum tipis. Kali ini senyum yang bukan lagi ironi yang menyakitkan, melainkan penuh kemenangan yang memuaskan. Aku berdiri tegak, dengan punggung lurus, membiarkan gaun emerald grandku yang mewah berkibar anggun mengikuti setiap gerakanku, memancarkan aura kemewahan dan kekuatan. "Oh, benarkah? Panggil keamanan," kataku pelan, namun setiap kata terasa seperti es yang menusuk. Mataku menatap lurus ke arah Karina, membiarkan tatapanku mengoyak keberaniannya, lalu beralih ke Ardi yang masih diam membisu, kaku dalam keterkejutannya. Kemudian pandanganku jatuh pada Nyonya Lastri yang tampak semakin histeris. Wajahnya merah padam. "Aku rasa tidak perlu. Justru, kalian yang akan pergi dari sini." Nyonya Lastri mendengus, seperti banteng yang terluka, menatapku penuh amarah. "Jangan mimpi. Kami ini tamu kehormatan di sini. Kami sudah membooking seluruh ballroom untuk acara besar kami. Kamu tidak punya hak untuk mengusir kami." "Tamu kehormatan, ya?" Aku mengangguk pelan, seolah setuju, memberikan kesan bahwa aku mendengarkan setiap keluhan mereka. Lalu, dengan gerakan nyaris tak terlihat, ku berikan kode mata ke arah Pak Dimas yang sedari tadi sudah berdiri di sisi lobi, sedikit di belakangku, siap sedia menunggu perintahku. "Pak Dimas, bisakah Anda menjelaskan pada mereka, dan pada semua tamu di sini, siapa saya sebenarnya?" Pak Dimas, dengan ketenangannya yang profesional, melangkah maju. Wajahnya tampak serius namun tidak menunjukkan emosi, hanya kesigapan seorang general manager. Ia menatap ke arah Ardi, Karina, dan Nyonya Lastri, lalu mengalihkan pandangan ke arah para tamu yang kini terdiam sepenuhnya. Perhatian mereka terpusat pada drama yang tak terduga ini, penasaran akan kelanjutan cerita. "Selamat malam, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian." Suaranya terdengar jelas dan lantang di tengah keheningan. "Dengan hormat saya sampaikan bahwa Ibu Vina Anggraeni yang baru saja hadir ini adalah pemilik Anggraeni Investama, sebuah perusahaan investasi besar
dan beliau adalah pemegang saham mayoritas Devina Grand. Beliau adalah CEO dari perusahaan yang membangun, memiliki, dan mengelola hotel mewah yang sedang kita tempati ini. Seketika, lobi menjadi hening total. Kata-kata Pak Dimas bagai petir di siang bolong, menghantam telinga semua orang, menggema di setiap sudut ruangan, menciptakan gelombang kejut yang nyata. Mata Ardi membelalak sempurna, pupilnya melebar, tak percaya akan apa yang baru saja ia dengar. Wajah Karina langsung putih pasi, semua warna di pipinya lenyap, bibirnya sedikit terbuka, menunjukkan rasa syok yang luar biasa. Nyonya Lastri terhuyung, nyaris jatuh, harus ditopang oleh Ardi, seolah baru saja disambar petir langsung di tempat. Bisikan-bisikan syok mulai terdengar dari para tamu yang menyaksikan drama ini. Jauh lebih menarik dan dramatis dari resepsi pernikahan itu sendiri. Aku membiarkan keheningan itu menggantung selama beberapa saat, membiarkan informasi itu meresap sepenuhnya ke dalam benak mereka, membiarkan fakta pahit itu menghantam mereka tanpa ampun. Lalu, aku kembali berbicara, suaraku rendah namun jelas, memastikan setiap kata terdengar oleh semua orang yang kini menatapku. Jadi, Bu Lastri, kataku, melangkah perlahan mendekati mereka. Satu langkah demi satu, mataku tak lepas dari Nyonya Lastri yang kini tampak menciut, seolah seluruh kekuatannya telah sirna. Anda baru saja melarang pemilik hotel ini untuk masuk ke propertinya sendiri. Anda mengusir saya dari tempat yang saya bangun dengan keringat dan modal saya sendiri. Aku menatap Ardi tajam. Tatapanku menusuk hingga ke inti jiwanya. Dan Anda, Ardi, Anda membiarkan saya dipermalukan di depan umum, di properti yang dulu Anda kira hanya milik orang lain, di properti yang sebagian besar dana pembangunannya berasal dari jerih payah saya sendiri. Anda membiarkan saya dihina di rumah saya sendiri. Nyonya Lastri mencoba bicara, mulutnya membuka dan menutup, tetapi suaranya tercekat di tenggorokan, hanya mampu mengeluarkan bunyi-bunyi tak jelas yang terdengar putus asa. Ardi hanya bisa menunduk, tak berani menatapku sedikit pun, tubuhnya gemetar hebat, seolah dihantam badai. Karina, yang awalnya sombong, kini tampak hancur. Matanya berkaca-kaca menahan malu yang teramat sangat. Aku berbalik ke arah Pak Dimas, mengabaikan sepenuhnya mereka bertiga yang kini hanya menjadi bagian dari pemandangan menyedihkan. Pak Dimas, sebagai pemilik dan CEO, saya rasa saya memiliki hak penuh untuk memutuskan siapa saja yang boleh dan tidak boleh berada di properti saya, bukan? Tentu saja, Bu Vina, jawab Pak Dimas sigap. Suaranya tegas dan penuh dukungan, mengerti sepenuhnya kemana arah pembicaraanku. Kalau begitu, kataku, melirik Bu Lastri, Ardi, dan Karina satu persatu, dengan senyum dingin yang penuh kemenangan, senyum yang takkan pernah mereka lupakan. Saya minta Anda untuk segera meminta seluruh keluarga pengantin pria dan pengantin wanita, termasuk kedua mempelai, untuk meninggalkan ballroom ini sekarang juga. Batalkan resepsi mereka. Saya tidak ingin properti saya digunakan oleh orang-orang yang tidak menghargai orang lain. Orang-orang yang membangun kebahagiaan di atas kehancuran orang lain, di atas kebohongan. Wajah Bu Lastri langsung putih pasi, seperti tak berdarah. Ardi mengangkat kepalanya dengan terkejut yang luar biasa. Matanya memohon. Dan Karina menjerit pelan, menatapku dengan tatapan memohon yang menyedihkan. Air mata mulai mengalir di pipinya. Tapi, Vina, ini pernikahan kami. Kami sudah bayar, teriak Ardi. Suaranya pecah, penuh kepanikan, seolah baru tersadar dari mimpi buruk. Oh, ya? Saya rasa bukan. Ini adalah Devina Grand, ballroom milik saya. Jawabku dingin, menekankan setiap kata, membiarkan kebenaran itu menusuk mereka. Dan saya tidak ingin ada drama yang mempermalukan saya di sini lebih jauh. Saya akan pastikan uang yang sudah kalian bayarkan dikembalikan penuh. Tapi, kalian harus pergi.
Sekarang juga. Kata-kataku, dingin dan penuh otoritas, menggantung di udara, memaku Ardi, Karina, dan Nyonya Lastri di tempat mereka. Suara Pak Dimas yang sigap mengonfirmasi statusku sebagai pemilik Devina Grand telah meruntuhkan semua topeng mereka. Mereka kini berdiri telanjang di hadapan puluhan pasang mata, dipermalukan di tempat yang seharusnya menjadi perayaan puncak kebahagiaan mereka. "Apa-apaan ini?" teriak Nyonya Lastri. Suaranya melengking, berusaha mencari pegangan pada realitas yang baru saja menghantamnya. Wajahnya yang semula angkuh kini berkerut panik. Matanya melotot ke arah Ardi. "Ardi, apa maksud semua ini? Kenapa hotel ini milik dia?" Ardi tak bisa menjawab. Ia hanya bisa menunduk. Wajahnya merah padam karena malu. Mungkin karena pengkhianatannya terbongkar, atau mungkin karena kebodohannya sendiri yang tidak menyadari bahwa ia telah memesan resepsi pernikahannya di properti mantan istrinya. Karina, yang biasanya selalu tenang dan anggun, kini terisak pelan. Air matanya mulai mengalir membasahi riasan mewahnya. Ia menatapku dengan tatapan campuran kebencian dan rasa malu yang tak terhingga. "Pergilah sekarang, Ardi. Bawa ibumu dan istrimu," desaku, suaraku datar, tanpa emosi. "Aku tidak ingin ada lagi drama di sini. Kalian hanya mempermalukan diri sendiri lebih jauh." Ardi akhirnya mengangkat kepala, matanya memohon. "Vina, tolong. Jangan begini. Kita bisa bicarakan ini baik-baik. Ada tamu-tamu penting di sini." Ia mencoba menarik lenganku, tapi aku segera menariknya kembali. "Tidak ada yang perlu dibicarakan lagi, Ardi," jawabku tegas. "Kalian telah memilih jalan kalian. Sekarang, kalian harus menanggung konsekuensinya." Aku memberi isyarat kepada beberapa petugas keamanan hotel yang kini sudah siap siaga di dekat pintu ballroom. Pak Dimas, dengan gestur profesional, mulai mengarahkan para tamu yang masih berdiri di lobi. "Mohon maaf atas ketidaknyamanan ini, bapak-bapak, ibu-ibu. Ada sedikit kesalahpahaman yang perlu diselesaikan. Resepsi akan dilanjutkan setelah ini. Mohon kesediaannya untuk menunggu di area lounge sebentar." Ia berusaha menciptakan suasana normal, meskipun jelas semua mata masih tertuju pada drama di depan mereka. Namun, Nyonya Lastri tidak menyerah. Ia tiba-tiba maju selangkah, menunjuk-nunjukku. "Kamu ini memang wanita pendendam. Wanita mandul tidak tahu diri. Pantas saja Ardi meninggalkanmu," teriaknya lagi, mengabaikan tatapan heran dari para tamu. Kata-kata itu, yang dulu melukaiku begitu dalam, kini tak mempan sama sekali. Aku hanya tersenyum tipis, sebuah senyum kemenangan. "Ya, Bu Lastri, saya memang mandul. Tapi setidaknya, saya tidak membangun kebahagiaan di atas kebohongan dan pengkhianatan," kataku, melirik Karina. "Dan lihatlah sekarang, kalian merayakan kebahagiaan palsu di tempat yang dibangun oleh wanita mandul ini. Ironis, bukan?" Karina tak sanggup lagi menahan tangisnya. Ia menutup wajahnya dengan tangan, bahunya bergetar. Ardi, yang kini merasa semakin terpojok dan malu, akhirnya menarik lengan ibunya yang histeris dan Karina yang terisak. "Ayo, Bu, Karina, kita pergi," ujarnya. Suaranya nyaris berbisik, penuh keputusasaan. Dengan langkah gontai, disaksikan oleh semua mata yang terkejut dan berbisik-bisik, Ardi menyeret ibunya dan istrinya yang kini menangis keluar dari Devina Grand. Nyonya Lastri masih sempat melontarkan sumpah serapah, tapi suaranya meredup seiring langkah mereka menjauh. Momen itu, yang terjadi di lobi hotelku sendiri, adalah pembalasan yang paling manis yang pernah kurasakan. Setelah mereka pergi, keheningan sesaat melanda lobi, kemudian diikuti oleh riuh rendah bisikan dan gumaman. Pak Dimas segera mengambil alih situasi,
meminta timnya untuk mengarahkan tamu-tamu ke area lounge dan mengumumkan bahwa ada perubahan acara, tanpa menjelaskan detail lebih lanjut. Aku berdiri di sana, di tengah-tengah lobi yang kini mulai terkendali, merasakan energi yang luar biasa. Beban yang selama ini kupikul, dendam yang kusimpan, kini terlepas. Aku melihat ke arah timku, yang beberapa di antaranya adalah saksi bisu drama barusan. Aku tersenyum, senyum tulus yang sudah lama tidak kulihat di wajahku. Kita lanjutkan acaranya, kataku kepada Pak Dimas. Batalkan ballroom untuk acara pernikahan mereka, dan siapkan complimentary drinks untuk semua tamu di lounge. Kita akan ubah ini menjadi gala dinner apresiasi untuk semua klien dan investor The Vina Grand. Pak Dimas mengangguk sigap. Siap, Bu Vina. Malam itu, The Vina Grand menjadi saksi bukan hanya kehancuran sebuah pernikahan yang dibangun di atas kebohongan, tetapi juga kebangkitan seorang wanita yang telah menemukan kekuatan sejatinya. Malam itu, The Vina Grand memang menjadi panggung sebuah drama, namun bukan drama kesedihan, melainkan drama kemenangan dan kebangkitan. Setelah kepergian Ardi, Karina, dan Nyonya Lastri yang memilukan, suasana lobi memang sempat tegang. Namun, dengan sigapnya Pak Dimas dan instruksi dariku, atmosfer segera berubah. Resepsi pernikahan yang batal itu diubah menjadi acara gala dinner apresiasi yang tak terduga bagi para tamu penting, investor, dan klien The Vina Grand. Meja-meja yang tadinya disiapkan untuk hidangan prasmanan pernikahan kini diisi dengan menu fine dining pilihan, minuman mengalir bebas, dan alunan musik jazz yang menenangkan menggantikan melodi romantis. Aku berkeliling, menyapa setiap tamu dengan senyum tulus. Ada beberapa wajah yang tampak terkejut, namun sebagian besar menatapku dengan kagum dan hormat. Mereka bukan hanya melihat seorang pengusaha yang sukses, tetapi juga seorang wanita yang berani dan kuat. Berita tentang insiden di lobi menyebar cepat, namun narasi yang sampai ke telinga banyak orang adalah tentang bagaimana pemilik hotel mengusir pengantin yang mencoba membuat keributan. Bukan lagi tentang mantan istri yang mengacaukan pesta. Aku berhasil membalikkan situasi. Sejak malam itu, namaku tidak hanya dikenal sebagai pebisnis ulung, tetapi juga sebagai figur yang menginspirasi. Ceritaku, yang awalnya hanya desas-desus, kini menjadi buah bibir. Dari seorang wanita yang dianggap mandul dan dicampakan, aku bangkit menjadi pemilik kerajaan bisnis, membangun sebuah hotel megah di atas abu kehancuran. Aku sering diundang sebagai pembicara di berbagai seminar dan konferensi, berbagi kisah tentang ketahanan dan keberanian dalam menghadapi tantangan dunia Ardi dan Karina. Kabar mereka tak lagi sampai padaku secara langsung, namun gema cerita yang tersisa cukup jelas. Resepsi pernikahan mereka yang kacau balau menjadi bahan gosip panas di kalangan sosialita Jakarta. Karina, yang awalnya begitu sombong, dikabarkan mengalami depresi pasca kejadian. Pernikahan mereka, yang dimulai dengan drama dan aib, kabarnya juga tak seharmonis yang mereka pamerkan di media sosial. Ardi, yang reputasinya di dunia desain interior ikut tercoreng karena skandal ini dan keputusan bisnisnya yang ceroboh, harus berjuang keras untuk mendapatkan kembali kepercayaan klien. Aku tak pernah mencari tahu lebih jauh. Tak ada keinginan untuk melihat kehancuran mereka lebih detail. Tujuanku adalah maju, bukan menoleh ke belakang. Hidupku kini dipenuhi dengan tujuan baru. Selain mengembangkan The Vina Grand, Anggraeni Investama juga mulai menjajaki proyek-proyek lain di sektor properti dan teknologi. Aku sering bepergian, bertemu dengan investor internasional, dan menjalin kemitraan strategis. Kesibukan ini bukan lagi pelarian, melainkan sebuah bentuk aktualisasi diri yang paling murni. Tentu, kesepian kadang menyelinap di malam hari, di apartemen pentouseku yang luas. Ada momen di mana aku merindukan kehangatan sebuah keluarga. Namun, aku belajar untuk mencintai diriku sendiri,
menghargai kebebasanku, dan menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak bergantung pada keberadaan pasangan atau anak, melainkan pada kedamaian batin dan pencapaian pribadi. Di suatu sore yang tenang, aku menerima pesan dari Rani. "Vina, ada yang ingin bertemu denganmu." Dia dari sebuah majalah terkemuka, ingin membuat fitur khusus tentangmu dan kisah kebangkitanmu. Aku tersenyum. Kisahku bukan lagi tentang kesedihan, tetapi tentang kekuatan. Aku telah membalikan keadaan. Dari keterpurukan, aku menemukan sayap. Dan kini, aku siap terbang lebih tinggi lagi, ke arah masa depan yang gemilang. Bertahun-tahun berlalu sejak malam yang mengubah hidupku di The Vina Grand. Hotel itu kini bukan hanya sebuah ikon di Jakarta, melainkan rantai hotel mewah yang cabangnya telah menyebar ke beberapa kota besar di Asia Tenggara. Anggraeni Investama telah berkembang menjadi konglomerat bisnis yang disegani, dengan portofolio investasi yang beragam mulai dari properti, teknologi, hingga hospitality. Aku, Vina Anggraeni, dikenal sebagai salah satu pengusaha wanita paling berpengaruh dan inspiratif di Asia. Kehidupanku dipenuhi dengan kesibukan yang berarti. Rapat dewan direksi, negosiasi dengan mitra internasional, kunjungan ke proyek-proyek baru, dan tentu saja, berbagi kisah inspirasiku di berbagai forum global. Aku sering disebut sebagai contoh nyata dari kekuatan seorang wanita yang bangkit dari keterpurukan. Setiap penghargaan yang kuterima, setiap kesepakatan bisnis yang kututup, adalah bukti nyata bahwa keterbatasan yang orang lain tuduhkan padaku, terutama mengenai keturunan, sama sekali tidak menghalangiku untuk mencapai puncak. Aku tidak lagi memikirkan Ardi dan Karina. Mereka menjadi bagian dari masa lalu yang terkubur dalam-dalam, sebuah pelajaran berharga yang membentuk diriku menjadi seperti sekarang. Sesekali, aku mendengar kabar burung dari lingkungan sosial bahwa kehidupan mereka tidak seindah yang mereka pamerkan di media sosial. Bisnis Ardi kabarnya meredup, dan hubungan mereka diterpa banyak masalah internal. Aku tidak merasa bahagia atas kemalangan mereka, juga tidak bersedih. Hanya ada perasaan netral, seperti melihat kisah orang asing yang tak lagi relevan. Suatu sore, aku duduk di rooftop bar The Vina Grand, menikmati sunset yang memukau. Angin sepau-sepau membelai wajahku. Di sampingku, Rani duduk sambil tersenyum. Ia masih menjadi sahabat terbaikku, saksi bisu dari seluruh perjalananku. "Kamu ingat dulu saat kita di kafe, Ran? Kamu memberitahuku tentang gosip Ardi dan Karina," kataku, mengenang masa lalu. Rani tertawa pelan. "Tentu saja. Siapa sangka dari gosip itu, kamu membangun semua ini." Ia menunjuk ke arah skyline Jakarta yang gemerlap. "Sungguh, Vina, kamu adalah inspirasi. Aku tidak pernah melihat orang sekuat dan setangguh dirimu." Aku tersenyum, senyum yang kini tulus dan damai. Kekuatan itu selalu ada di dalam diri, Ran. Hanya butuh pemicu untuk membangunkannya. Aku masih menjalani hidup sendiri, belum menemukan pasangan lagi. Lingkungan sosialku kerap menanyakan tentang pernikahan dan keturunan. Namun, aku tidak lagi merasa tertekan. Aku telah menemukan kedamaian dalam kebebasanku. Aku dikelilingi oleh orang-orang yang mencintaiku dan menghargaiku apa adanya. Aku memiliki keluarga yang utuh dalam bentuk timku, sahabat-sahabat sejati, dan sebuah kerajaan bisnis yang kubangun dengan tangan sendiri. The Vina Grand bukan hanya sebuah hotel. Ia adalah monumen. Monumen bagi setiap air mata, setiap kekecewaan, setiap pengkhianatan yang pernah kualami. Ia adalah bukti bahwa seorang wanita bisa bangkit dari kehancuran, mengubah rasa sakit menjadi kekuatan, dan membangun imperium dari mimpi yang diremehkan. Malam semakin larut, dan lampu-lampu kota mulai menyala, menambah keindahan skyline Jakarta. Aku mengangkat gelas, bersulang dengan Rani.
Untuk babak baru kehidupan, bisikku. Ini adalah puncak kejayaanku, bukan hanya dalam arti materi, tetapi juga dalam arti pencapaian diri dan kedamaian batin. Aku telah menemukan kebahagiaan sejati, kebahagiaan yang tidak bergantung pada orang lain, melainkan lahir dari diriku sendiri. Kisah Vina Anggraeni bukan lagi tentang seorang wanita yang dicampakkan, melainkan tentang seorang ratu yang telah menemukan kerajaannya sendiri dan menguasainya dengan tangan dingin serta hati yang telah berdamai dengan masa lalunya. Bertahun-tahun telah berganti, musim telah berlalu, namun kilau The Vina Grand tak pernah pudar. Hotel itu, yang bermula dari secercah ide dan tekad baja, kini bukan hanya sebuah ikon yang megah di Jakarta, melainkan sebuah rantai hotel mewah bertaraf internasional dengan puluhan cabang yang tersebar di kota-kota besar di Asia Tenggara, bahkan mulai merambah pasar Timur Tengah. Anggraeni Investama telah berkembang menjadi konglomerat bisnis yang disegani di kancah global, dengan portofolio investasi yang semakin beragam, dari properti mewah, teknologi ramah lingkungan, hospitality, hingga edutech yang berfokus pada pemberdayaan perempuan. Aku, Vina Anggraeni, kini dikenal bukan hanya sebagai seorang pengusaha wanita yang sukses, tetapi juga sebagai figur filantropis dan inspirator bagi jutaan orang. Aku sering diundang ke forum-forum global, konferensi bisnis internasional, dan talk show televisi untuk berbagi kisah perjalanan hidupku. Setiap pidato yang kubawakan selalu menekankan pesan tentang ketahanan, kemandirian, dan kekuatan yang bisa ditemukan dari setiap kehancuran. Aku bangga menyebut diriku sebagai bukti nyata bahwa keterbatasan yang orang lain tuduhkan padaku, terutama mengenai keturunan, sama sekali tidak menghalangiku untuk mencapai puncak tertinggi. Dunia Ardi dan Karina, mereka benar-benar telah menjadi gemas samar dari masa lalu. Kabar mereka tak lagi sampai padaku secara langsung, namun dari lingkungan sosial dan kadang media online yang tak sengaja kutemui, aku tahu hidup mereka tidak seindah yang mereka pamerkan di awal. Bisnis desain interior Ardi dikabarkan meredup drastis pasca skandal di The Vina Grand, dan ia menghadapi kesulitan finansial. Hubungan mereka pun, yang dimulai dengan drama dan aib, diterpa banyak masalah internal dan kabarnya berakhir dengan perceraian. Aku tidak merasa bahagia atas kemalangan mereka, juga tidak bersedih. Hanya ada perasaan netral, seperti melihat kisah orang asing yang tak lagi relevan dengan hidupku. Mereka hanyalah pijakan yang tak sengaja menguatkan langkahku. Suatu sore yang tenang, aku duduk di rooftop bar The Vina Grand Jakarta, menikmati sunset yang memukau, diiringi alunan musik lounge yang lembut. Angin sepau-sepau membelai wajahku, membawa aroma kota. Di sampingku, Rani duduk sambil tersenyum, dengan segelas mocktail di tangannya. Ia masih menjadi sahabat terbaikku, saksi bisu dari seluruh perjalananku, dan kini menjadi salah satu direktur di yayasan sosial yang kudirikan. Kamu ingat dulu saat kita di kafe kecil itu, Ran? Kamu memberitahuku tentang gosip Ardi dan Karina, kataku, mengenang masa lalu yang terasa begitu jauh. Rani tertawa pelan, memori itu jelas tergambar di wajahnya. Tentu saja, siapa sangka dari gosip itu, kamu membangun semua ini, Vina. Ia menunjuk ke arah skyline Jakarta yang gemerlap dengan ribuan lampu yang menyala. Sungguh, kamu adalah inspirasi sejati. Aku tidak pernah melihat orang sekuat dan setangguh dirimu. Aku tersenyum, senyum yang kini tulus dan damai, tanpa beban masa lalu. Kekuatan itu selalu ada di dalam diri kita, Ran. Kadang, hanya butuh pemicu yang tepat, sebuah kehancuran, sebuah pengkhianatan, untuk membangunkannya. Aku masih menjalani hidup sendiri dalam artian romantis, belum menemukan pasangan yang benar-benar bisa menandingi kedalamanku atau sejalan dengan visiku. Lingkungan sosial dan media masih kerap menanyakan tentang pernikahan dan keturunan. Namun, aku tidak lagi merasa tertekan atau merasa kurang.
Aku telah menemukan kedamaian dalam kebebasanku, dalam setiap pencapaian, dan dalam setiap senyum yang kutemukan di yayasan sosialku. Aku dikelilingi oleh orang-orang yang mencintaiku dan menghargaiku apa adanya. Timku yang luar biasa, sahabat-sahabat sejati, dan sebuah keluarga besar dalam bentuk jaringan bisnis dan sosial yang kuciptakan. The Vina Grand bukan hanya sebuah hotel. Ia adalah monumen hidup. Monumen bagi setiap air mata yang dulu pernah tumpah, setiap kekecewaan yang kurasakan, dan setiap pengkhianatan yang pernah kualami. Ia adalah bukti nyata bahwa seorang wanita bisa bangkit dari kehancuran, mengubah rasa sakit menjadi kekuatan yang tak terkalahkan, dan membangun imperium dari mimpi yang diremehkan. Malam semakin larut, dan lampu-lampu kota mulai menyala, menambah keindahan skyline Jakarta yang kini adalah bagian dari kerajaanku. Aku mengangkat gelas, bersulang dengan Rani, untuk jejak abadi dan warisan yang akan terus menginspirasi. Bisikku, mataku menatap jauh ke depan. Ini adalah puncak kejayaanku, bukan hanya dalam arti materi, tetapi juga dalam arti pencapaian diri, kedamaian batin, dan kemampuan untuk memberikan dampak positif bagi dunia. Aku telah menemukan kebahagiaan sejati, kebahagiaan yang tidak bergantung pada orang lain, melainkan lahir dari diriku sendiri, dari setiap perjuangan dan setiap kemenangan yang telah kuukir. Kisah Vina Anggraeni bukan lagi tentang seorang wanita yang dicampakkan, melainkan tentang seorang ratu yang telah menemukan kerajaannya sendiri, dan menguasainya dengan tangan dingin, kebijaksanaan, serta hati yang telah berdamai sepenuhnya dengan masa lalunya.